Bab 3261, murid yang luar biasa. Setelah 10 peserta yang tersisa dari kelompok usia di bawah 100 tahun telah ditentukan, mereka dibawa keluar dari SWOT Trial Pavilion untuk menyelesaikan pendaftaran mereka untuk bergabung dengan Heavenly Pool Palace. Pada saat ini, mereka yang berada dalam kelompok antara usia 100 hingga 200 tahun sudah mulai bersiap untuk ujian. Jumlah orang dalam grup ini lebih sedikit dari grup sebelumnya, tetapi masih ada sekitar 100 dari mereka. Mulai, begitu Lei Ying sang kaisar surgawi tanpa ampun dan master pavilion dari pavilion percobaan pedang istana kolam renang surgawi selesai berbicara, semua orang mulai menyerang. Secara alami, para peserta hanya diizinkan untuk menggunakan senjata surgawi mereka. Jimat surgawi sangat dilarang, mereka yang melanggar aturan akan langsung dibunuh. Seiring berjalannya waktu, para peserta mulai berjatuhan satu demi satu. Ada juga yang menyerah. Sekitar setengah jam kemudian, hanya 20 orang yang tersisa berdiri. Pada saat itulah pertempuran semakin intensif. Mungkin, mereka telah belajar dari kesalahan orang terkuat dari kelompok sebelumnya. Semua orang tampaknya menahan kekuatan mereka dan menunjukkan kekuatan yang kira-kira sama. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka secara bertahap tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Setelah beberapa saat, ketika beberapa peserta menunjukkan lebih banyak kekuatan, yang lain akan bergabung untuk menjatuhkan mereka. Pada akhirnya, tinggal 10 peserta. Pada saat ini, Lei Ying berkata, bagi mereka yang berusia di bawah 100 tahun yang tereliminasi, Anda dapat memilih untuk menantang salah satu dari 10 orang ini. Jika Anda menang, Anda akan dapat bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi tanpa mengambil tes lagi. Mereka yang sebelumnya tersingkir secara alami bersemangat dan bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tak butuh waktu lama, 2 peserta yang berusia di bawah 100 tahun melangkah maju untuk mengeluarkan tantangan. Namun, keduanya gagal lagi. Tidak mengherankan karena 10 peserta yang tersisa dari kelompok antara usia 100 sampai 200 sangat kuat. Sangat sulit bagi mereka yang berusia di bawah 100 tahun untuk berhasil dalam tantangan ini. Setelah itu, ada beberapa orang lagi yang melangkah maju. Mirip dengan 2 peserta pertama, semuanya gagal. Akhirnya, Lei Ying melihat mereka yang tersingkir tetapi masih hidup dan berkata dengan acuh tak acuh, tunggu di samping. Seseorang akan mengirimmu keluar setelah tes ketiga berakhir. Kemudian, Lei Ying melihat ke salah satu dari 9 tetua dari SWOT Trial Pavilion dan berkata, pimpin 10 dari mereka untuk menyelesaikan pendaftaran. Akhirnya, sudah waktunya bagi mereka yang berusia antara 200 hingga 300 untuk bertarung. Duan Lingtian dan Huaner keduanya termasuk dalam kelompok usia ini. Ketika semua orang melangkah ke platform yang luas, peserta lain semua menatap Duan Lingtian dengan waspada dengan sedikit ketidakberdayaan. Itu wajar karena mereka telah menyaksikan penampilan luar biasa dari duo ini selama tes pertama dan kedua. Mereka sadar bahwa bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa mengalahkan keduanya. Selain itu, keduanya jelas bersama sehingga mereka pasti akan saling membantu. Sulang Sang Verdan Prairie Celestial Emperor berkata kepada Lei Ying melalui transmisi suara, saya tidak berpikir siapapun akan berani menyerang mereka. Tidak ada gunanya menempatkan mereka melalui tes ketiga, memang, Sulang benar. Segera setelah Lei Ying memberi lampu hijau bagi para peserta untuk memulai, semua orang mulai menyerang, tetapi mereka juga secara sadar memberi Duan Lingtian dan Huaner tempat tidur yang lebar. Tidak ada yang berani menyerang duo sama sekali. Mereka saling bertarung dengan gagah berani sementara keduanya berdiri di samping dengan damai. Suara serangan yang menggelegar terus berdering di udara, tetapi serangan itu tidak mendekati Duan Lingtian atau Huaner sama sekali. Dengan ini, Duan Lingtian dan Huaner, tentu saja, menjadi fokus perhatian semua orang. Mereka, tidak ada yang berani menyerang mereka. Sebelumnya, saya mendengar bahwa keduanya melukai seorang penguji yang merupakan Dewa Surgawi 6 combo selama tes pertama. Dengan kekuatan seperti itu, yang lain pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan keduanya bahkan jika mereka bergabung. Siapa mereka? Mungkinkah seorang kultivator tanpa sekte menjadi sekuat ini? Memikirkan mereka begitu kuat ketika mereka bahkan belum berusia 300 tahun. Tidak banyak yang seperti mereka di pasukan kelas surga-surga tanpa batas. Mereka pasti akan menjadi bagian dari keajaiban muda begitu mereka bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi. Saya setuju.
Banyak peserta dari kelompok lain yang tidak memperhatikan Duan Lingtian dan Huaner sebelumnya mengetahui tentang kekuatan menakutkan mereka saat ini. Akhirnya, setelah sekitar 1 jam berlalu, hanya tersisa 10 orang. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian dan Huaner adalah bagian dari 10 peserta. Seolah-olah 8 orang lainnya diam-diam setuju untuk meninggalkan 2 tempat untuk keduanya. Lei Ying memandang mereka yang berusia antara 100 hingga 200 saat dia berkata dengan keras, mirip dengan sebelumnya, mereka yang sebelumnya tersingkir dapat menantang salah satu dari 10 orang di sini. Jika Anda berhasil, Anda akan dapat bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi. Peserta yang tersingkir dihidupkan kembali. Meskipun mereka tahu lawan mereka kuat, mereka masih ingin mencoba bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi. Secara alami, tidak ada dari mereka yang berencana untuk menantang Duan Lingtian atau Huaner, mereka tidak bodoh dan sadar akan kekuatan duo itu. Sementara itu, 8 peserta lainnya ditantang satu demi satu. Namun, pada saat ini seorang pemuda mengenakan jubah mewah mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian, mencoba membuat kesepakatan dengannya, Duan Lingtian, bagaimana jika saya menantang Anda, dan Anda membiarkan saya menang? Aku akan memberimu senjata surgawi kelas kaisar sebagai imbalannya. Bagaimana menurutmu? Dengan kekuatan dan bakat Anda, Istana Kolam Renang Surgawi pasti akan membuat pengecualian dan menerima Anda bahkan jika Anda kalah. Senjata surgawi kelas kaisar, Duan Lingtian berpikir dengan jijik. Dia hanya melirik pemuda itu sebentar sebelum mengabaikannya. Setelah melihat itu, pemuda itu mengirimkan transmisi suara yang serupa kepada Huaner yang berdiri di sebelah Duan Lingtian. Sayangnya, dia bahkan lebih dingin dari Duan Lingtian. Dia bahkan tidak berkenan untuk menatapnya. Mirip dengan sebelumnya, tidak ada yang berhasil dalam tantangan mereka. Pada saat ini, Lei Ying berkata sambil menatap seorang lelaki tua, Duan Lingtian dan Huaner, tetaplah di belakang. Anda semua mengikuti Penatua Qian untuk menyelesaikan pendaftaran Anda. Ikuti aku. Orang tua, Penatua Qian, memimpin yang lain pergi. Sementara itu, tes ketiga ditunda sementara oleh Lei Ying. Dia memandang Duan Lingtian dan Huaner dan tersenyum ramah sambil berkata, Duan Lingtian, Huaner, maukah kamu mengikutiku atau sulang? Anda tidak harus mengakui kami sebagai master jika Anda tidak mau, kami bisa menjadi gurumu. Berdasarkan kata-katanya, jelas Lei Ying telah mempertimbangkan fakta bahwa keduanya mungkin sudah memiliki master dan berencana untuk memaksakan masalah ini dengan mereka. Karena dia tidak sengaja merendahkan suaranya, mereka yang hadir mendengar kata-katanya juga. Hanya dalam beberapa saat, tatapan membara yang dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan beralih ke Duan Lingtian dan Huaner. Mereka berbisik di antara mereka sendiri dan menunggu jawaban keduanya. Siapa yang mengharapkan ini? Duan Lingtian dan Huaner menerima undangan dari 2 kaisar surgawi bergelar dari Istana Kolam Renang Surgawi bahkan sebelum mereka meninggalkan paviliun percobaan pedang. Anda tahu, hanya ada segelintir kaisar surgawi bergelar di seluruh Istana Kolam Surgawi. Dengan bakat mereka, itu sama sekali tidak mengejutkan. Keduanya adalah anak ajaib. Saya yakin salah satu dari kaisar surgawi bergelar Istana Kolam Renang Surgawi akan dengan senang hati menerima mereka sebagai murid atau siswa, kan? Sementara itu, Duan Lingtian sedang berkomunikasi dengan Huaner melalui transmisi suara. Huaner, kamu harus mengikuti Lei Ying Sang Kaisar Langit yang tak berbelas, dan aku akan mengikuti Sulang Sang Kaisar Langit Padang Rumput yang Hijau. Dengan cara ini kita akan memiliki 2 cara untuk mencari orang tua Anda. Selain itu, ini juga berarti kami mendapat dukungan dari 2 kaisar surgawi bergelar di Istana Kolam Surgawi. Dia sudah merencanakan ini sejak tadi. Secara alami, Huaner menyetujui saran Duan Lingtian dengan patuh. Duan Lingtian, karena keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara, Kesulang dan Lei Ying, sepertinya mereka ragu-ragu. Dengan itu, kedua kaisar surgawi yang bergelar mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian, menjanjikan banyak hal padanya, dengan harapan dia akan mengikuti mereka. Secara alami, jika mereka harus memilih antara Duan Lingtian atau Huaner, mereka pasti akan memilih Duan Lingtian. Terlebih lagi, jelas Huaner mendengarkan Duan Lingtian. Ada kemungkinan besar dia akan mengikuti keputusan Duan Lingtian. Senior Sulang, aku akan bergabung denganmu, kata Duan Lingtian sambil menatap Sulang. Mata Sulang langsung cerah sementara senyum Lei Ying membeku. Kemudian, Duan Lingtian menoleh ke Lei Ying dan berkata, Paviliun Master Lei Ying, Huaner akan bergabung denganmu.
Ekspresi Lei Ying mereda ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia yakin Huaner akan mengikuti Duan Lingtian. Baik, Sulang, kamu mendapatkan tongkat yang lebih panjang, keluh Lei Ying melalui transmisi suara. Kemudian, dia menoleh ke Huaner dan berkata dengan ramah, Huaner, kamu bisa mengikuti Sulang dan Duan Lingtian untuk menyelesaikan pendaftaran. Aku akan mencarimu setelah ujian berakhir. Setelah mengatakan itu, Lei Ying menoleh ke Sulang dan berkata, Sulang, kamu seharusnya baik-baik saja dengan pengaturan ini, kan? Ya, Sulang tertawa. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Duan Lingtian dan Huaner untuk mengikutinya. Setelah mereka pergi, tes dimulai sekali lagi. Duan Lingtian bertanya setelah meninggalkan SWOT Trial Pavilion, Senior Sulang, tempat kami berada tidak terbentuk dari formasi tetapi dunia kecil, kan? Sulang mengangguk. Tepat sekali, ini adalah dunia kecil yang diciptakan oleh Pavilion Master Lei Ying. Bab 3262, murid luar biasa Sulang. Proses pendaftaran untuk bergabung dengan Istana Kolam Surgawi itu sederhana. Selain itu, dengan Sulang, seorang kaisar surgawi bergelar, menemani mereka, semuanya berjalan lancar. Ini adalah tempat budidaya orang-orang di bawah perawatan saya, kata Sulang, Kaisar Surgawi Prairie Verdant saat dia memimpin Duan Lingtian dan Huaner ke pulau terapung lainnya. Kemudian, dia membawa mereka ke pegunungan yang luas di mana beberapa halaman bisa dilihat. Ada juga beberapa pembudidaya terbang di langit. Saya memiliki 6 murid yang luar biasa. Orang-orang yang Anda lihat ini adalah keluarga dan teman mereka, kata Sulang sambil melihat ke pegunungan. Ada 10 puncak di sini. Puncak tertinggi di tengah adalah tempat kultivasi saya. 6 dari 9 puncak lainnya sudah ditempati oleh murid-murid saya yang luar biasa. Anda dapat memilih salah satu dari 3 puncak yang tersisa sebagai tempat kultivasi Anda. Setelah beberapa saat, Sulang melanjutkan berkata, kamu dapat beristirahat selama 1 atau 2 hari sebelum pergi ke SWOT Trial Pavilion untuk mendaftar penilaian murid yang luar biasa. Menjadi murid yang luar biasa di Istana Kolam Surgawi datang dengan banyak manfaat. Murid yang luar biasa. Mata Duan Lingtian berbinar. Sebelumnya, dia telah mendengar orang berbicara tentang murid-murid luar biasa di Istana Kolam Surgawi. Namun, dia tidak menyadari bahwa seseorang harus melalui penilaian untuk menjadi murid yang luar biasa. Bagaimana saya lulus penilaian? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan menantang murid luar biasa lain seusiamu. Ini mirip dengan tes seleksi murid. Mereka yang berusia antara 200 dan 300 tahun dianggap sebagai kelompok. Di setiap kelompok, akan ada 10 murid yang luar biasa. Jika Anda dan Huaner ingin menjadi murid yang luar biasa, Anda berdua harus menantang keduanya di tempat terakhir. Anda dapat memeriksa peringkat di SWOT Trial Pavilion ketika Anda pergi ke sana untuk penilaian Anda, jelas Sulang. Kita akan pergi ke tempat kultivasiku untuk saat ini. Saya akan memanggil murid saya yang luar biasa dan memperkenalkan Anda kepada mereka. Senioritas murid-muridku didasarkan pada saat mereka bergabung denganku, tidak seperti kaisar surgawi lainnya yang mendasarkan senioritas pada kekuatan. Pada saat Sulang selesai berbicara, mereka sudah tiba di tempat kultivasinya. Ada platform yang luas dan istana di puncak tertinggi pegunungan. Sulang memimpin keduanya ke aula utama istana sebelum dia mengirimkan beberapa pesan. Segera setelah itu, suara angin bersiul terdengar di udara. Beberapa sosok muncul di aula hanya dalam sekejap mata. Seseorang tertawa, Guru, di mana Anda menemukan saudara junior ketujuh kami? Setelah itu, seorang pria gemuk mengenakan jubah merah muncul. Wajahnya tampak seperti menyatu karena lemak di wajahnya. Dia melihat sekeliling aula utama dengan mata kecilnya sebelum akhirnya melihat Duan Lingtian. Saudara muda ketujuh Anda baru saja bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi hari ini, kata Sulang. Pada saat yang sama, 2 orang lainnya berjalan ke aula. Seorang wanita elegan mengenakan jubah biru dengan tatapan lembut menatap Duan Lingtian. Dia cukup cantik. Dia segera menyapa Duan Lingtian. Halo, saudara junior ketujuh, saya kakak senior keempat Anda. Orang lain adalah seorang pria muda berpakaian hitam yang membawa pedang terselubung di punggungnya. Ekspresinya keras dan dingin ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Namun, matanya tampak ramah. Dia mengangguk ketika dia berkata, halo, saudara junior ketujuh. Kakak junior ketujuh, ini kakak senior kedua kita. Dia yang terkuat di antara kita.
Meskipun dia bahkan belum berusia 1000 tahun, dia sudah menjadi kaisar surgawi yang kuat. Pria gemuk berpakaian merah berkata dengan gembira, memperkenalkan pria muda berpakaian hitam itu kepada Duan Lingtian. Setelah itu, dia mulai memperkenalkan dirinya. Adapun saya kakak senior ke-6 Anda. Setelah beberapa saat, pria gemuk berpakaian merah itu berkata sambil tersenyum, jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa memanggilku dengan namaku. Astaga, astaga. Pada saat ini, dua orang lainnya muncul di aula utama. Mereka adalah seorang wanita cantik dengan tubuh memikat yang mengenakan jubah merah dan seorang pria muda yang berpakaian seperti seorang sarjana. Apakah kamu saudara junior ketujuh kami? Wanita berpakaian merah dengan sosok memikat segera mendekati Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian melebar kaget saat wanita berpakaian merah itu mengulurkan tangan dan dengan berani mengangkat dagunya. Tidak buruk, kamu cukup tampan. Kakak muda ketujuh, apakah kamu tertarik untuk memulai romansa epik dengan kakak senior ketigamu? Perbuatan wanita berbaju merah itu membuat Huaner kesal yang berdiri di samping Duan Lingtian. Dia mengejek sebelum dia mencoba untuk menamparkan tangan wanita itu. Wanita berpakaian merah itu cepat dan menggerakkan tangannya sebelum Huaner bisa meraihnya. Yo, apakah ini saudara ipar kita? Maaf, saya tidak melihat Anda sebelumnya. Namun, mengapa kamu memakai kerudung? Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan melepaskan cadar Huaner. Dengan ini, kecantikan Huaner yang tiada taraf terungkap kepada semua orang di aula. Aula utama senyap seperti kuburan pada saat ini. Wanita berpakaian merah adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia berseru, saya tidak menyangka akan bertemu seseorang secantik kakak senior sulung kami. Tidak, tidak. Saya harus mengatakan saya tidak berharap untuk bertemu seseorang yang lebih cantik dari kakak senior sulung kami. Begitu wanita berpakaian merah selesai berbicara, pria muda berpakaian hitam itu mengejek, menyebabkan wanita berpakaian merah itu tersenyum malu-malu. Kemudian, dia berkata dengan nada meminta maaf, kakak kedua, aku hanya bercanda. Itu lelucon. Pada saat ini, pemuda yang berpakaian seperti seorang sarjana tersenyum dan berkata kepada Duan Lingtian dan Huaner, adik laki-laki ketujuh, ipar perempuan, kakak senior ketiga tidak memiliki niat buruk. Bagaimanapun, saya adalah kakak senior kelima Anda, Ouyang Qifei. Selanjutnya, Sulang Sangfer dan Prairie Celestial Emperor mengambil alih dan mulai secara resmi memperkenalkan murid-muridnya yang luar biasa kepada Duan Lingtian. Dia menunjuk pemuda berpakaian hitam dan berkata, Duan Lingtian, ini kakak senior kedua Anda, Lu Ji. Lu Ji mengangguk pada Duan Lingtian dengan senyum kaku di wajahnya. Ini kakak senior ketigamu, Hu Mei, kata Sulang sambil menatap wanita berpakaian merah itu. Hu Mei mengedipkan mata pada Duan Lingtian sebagai tanggapan dan hanya berhenti bercanda ketika dia melihat Huaner memelototinya. Ini adalah kakak senior keempat Anda, Wen Waner, kata Sulang sambil berbalik untuk melihat wanita berpakaian biru. Wen Waner mengangguk dan tersenyum lembut pada Duan Lingtian. Senyumnya mengingatkan salah satu angin musim semi lembut membelai wajah seseorang. Sulang memandang pemuda yang berpakaian seperti seorang sarjana dan berkata, ini adalah kakak senior kelima Anda, Ouyang Qifei. Dia telah memperkenalkan dirinya sebelumnya. Dia juga yang paling normal di antara seniormu. Segera setelah Sulang selesai berbicara, pria gemuk berpakaian merah itu berpura-pura dengan ekspresi sedih yang berlebihan dan berkata, Guru, bagaimana Anda bisa mengada-ada? Bagaimanapun, Anda adalah guru saya. Katakan padaku, bagaimana aku, Hong Fei, tidak normal. Jika kamu tidak menjelaskan dirimu sendiri, aku tidak akan melepaskan pahamu. Begitu dia selesai berbicara, dia berguling ke arah Sulang seperti bola dan benar-benar memeluk paha Sulang. Nyah, seperti yang diberi gelar Kaisar Surgawi, secara alami mudah bagi Sulang untuk menyingkirkan Hong Fei. Sebuah energi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan membawa Hong Fei pergi, membuat Hong Fei menabrak salah satu pilar di aula. Ledakan, suara gemuruh terdengar di udara, dan rasanya seperti tanah bahkan sedikit bergetar. Namun demikian, Hong Fei baik-baik saja. Energi kuning gelap telah melindunginya. Dia melanjutkan aksinya. Guru, bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti ini? Sudut bibir Duan Lingtian berkedut saat dia melihat pemandangan di depannya. Sepertinya murid-murid Sulang yang luar biasa tidak memperlakukannya seperti seorang master atau guru, sepertinya mereka lebih seperti sekelompok teman.
Adik junior kecil, apakah kamu penasaran mengapa kita bertindak begitu santai? Hu Mei, wanita berpakaian merah dan kakak senior ketiga Duan Lingtian, bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya, kami semua sangat menghormatinya. Namun, dia benar-benar rendah hati dan memperlakukan kami seperti teman. Kita tidak bisa menolak satu-satunya hal yang dia minta dari kita. Jika Anda memperlakukannya seperti seorang penatua, dia tidak akan bahagia. Jadi, perlakukan dia seperti kamu memperlakukannya sebagai teman. Hu Mei, kamu yang merusak Fatih, dan sekarang, kamu juga ingin merusak Duan Lingtian. Su Lang berkata dengan tegas. Meski begitu, Duan Lingtian tahu bahwa Su Lang juga bermain bersama mereka. Jelas Su Lang tidak marah sama sekali. Pada saat ini, Wen Waner, kakak senior keempat Duan Lingtian, berkata dengan senyum lembut di wajahnya, adik junior kecil, kamu akan terbiasa dengan ini setelah kamu tinggal bersama kami cukup lama. Meskipun guru adalah kaisar surgawi bergelar, dia sangat ramah. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Pada saat yang sama, kehangatan yang entah kenapa menyelimuti hatinya. Untuk sesaat, dia merasa seperti berada di rumah. Mungkin, karena interaksi kelompok orang ini mirip dengan bagaimana seseorang akan berinteraksi dengan keluarganya. Selama perjalanan mereka di sini, Su Lang agak serius. Namun, Duan Lingtian berpikir, mungkin, inilah satu-satunya tempat Su Lang bisa menjadi dirinya sendiri. Hong Fei, kakak senior ke-6 Duan Lingtian, menghela nafas sebelum dia meratap. Sekarang kita memiliki kakak muda ke-7, aku bukan lagi bayi dari grup. Saya hanya ekstra yang tidak disukai siapapun. Lemak, kamu salah. Tidak ada orang yang mencintaimu bahkan sebelum kedatangan kakak muda ke-7, kata Hu Mei. Kemudian, dia menilai Hong Fei sebelum dia menambahkan, jika kamu semanis kakak muda ke-7mu, mungkin, aku akan mencintaimu. Sayangnya, dengan penampilanmu, aku tidak bisa melakukannya. Bab 3263, berita mengejutkan awalnya, Duan Lingtian hanya bergabung dengan Su Lang untuk membantu Huaner menemukan keberadaan orang tuanya. Namun, dia sekarang menikmati waktunya bersama Su Lang dan murid-muridnya yang luar biasa. Setelah Hu Mei mengejek Hong Fei, dia mendekati Duan Lingtian. Matanya melesat antara Duan Lingtian dan Huaner saat dia bertanya dengan senyum penuh arti, adik junior, katakan padaku. Bagaimana kamu mendapatkan wanita cantik seperti itu? Kakak senior ketiga, apakah kamu selalu begitu lugas? Meskipun Duan Lingtian tahu Hu Mei tidak memiliki niat buruk dan dia tahu dia hanya jujur dan langsung berdasarkan tontonan sebelumnya, dia masih malu. Adik junior kecil, beginilah dia. Dia tidak memiliki niat buruk. Anda akan terbiasa, kata Ouyang Qifei sambil tertawa. Perilakunya yang sopan membuatnya tampak seperti seorang guru muda. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Dia tahu kata-kata Ouyang Qifei benar. Adik junior kecil, saya akan pergi agar saya dapat kembali berkultivasi. Beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu, kata Luji dengan senyum langka di wajahnya sebelum dia pergi seperti sambaran petir. Bahkan, ada kilatan petir samar di sekelilingnya ketika dia bergerak. Berdasarkan ini, jelas dia telah memahami hukum guntur. Mata Hong Fei tampak lebih kecil saat dia tertawa dan berkata, adik kecil, yang dimaksud kakak kedua adalah kamu bisa mencarinya jika ada yang berani menggertakmu. Kakak senior kedua adalah salah satu dari 5 murid luar biasa paling kuat di Istana Kolam Surgawi. Mereka memanggilnya pedang petir surgawi. Setelah itu, Su Lang berbicara dengan Duan Lingtian sebentar sebelum dia kembali untuk berkultivasi. Setelah Su Lang pergi, Duan Lingtian terus mengobrol dengan 2 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan yang belum pergi. Dengan ini, dia perlahan-lahan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Istana Kolam Renang Surgawi. Murid luar biasa di Istana Kolam Surgawi adalah murid luar biasa di bawah usia 1000 tahun. Setelah mereka melewati usia 1000, mereka tidak akan lagi menyandang gelar murid yang luar biasa. Karena alasan itu, Lu Ji juga merupakan salah satu dari 5 orang terkuat di antara semua murid di bawah usia 1000 tahun di Istana Kolam Renang Surgawi. Adik junior kecil, karena kamu baru saja bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi, kamu belum punya waktu untuk mendaftar sebagai murid yang luar biasa, kan? Wen Waner bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Tepat sekali, Duan Lingtian mengangguk. Aku berencana untuk pergi melihat SWOT Trial Pavilion besok. Saya mendengar dari guru bahwa dia ingin kekasih Anda bergabung dengan kami juga,
tetapi Anda memintanya untuk bergabung dengan Master Pavilion Leying. Benarkah itu? Ouyang Feiki bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Adik junior kecil, kita sudah mengobrol begitu lama, namun, aku masih tidak tahu bagaimana aku harus memanggil kekasihmu, kata Hu Mei sambil tersenyum pada Huaner. Kakak senior ketiga, namanya Huaner, jawab Duan Lingtian. Huaner. Hu Mei mempelajari Huaner lagi. Dia sangat cantik hingga hampir tidak nyata. Jika aku tidak melihatnya, aku akan mengira kakak tertua adalah wanita tercantik di dunia. Kakak senior tertua, Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia tidak berada di istana kolam renang surgawi. Tepat sekali, Hu Mei mengangguk. Jika dia ada di sini di istana kolam renang surgawi, dia akan datang untuk menyambutmu jika dia tahu kita memiliki adik muda yang baru. Dia pergi untuk mengurus beberapa hal. Hong Fei menyeringai dan menimpali, adik junior, kakak senior sulung bukan lagi murid yang luar biasa karena dia telah melewati usia 1000. Namun, dia sangat kuat. Sebelum usia 1000, dia adalah murid luar biasa terkuat di istana kolam surgawi. Petik 2. Murid luar biasa terkuat di istana kolam surgawi. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan wahyu ini. Ini berarti kakak senior sulungnya pernah menjadi orang paling kuat di bawah usia 1000 tahun di istana kolam renang surgawi. Dengan ini, rasa ingin tahunya terusik. Dia bertanya tentang kakak perempuan seniornya yang belum pernah dia temui. Apakah kakak senior sulung kita benar-benar begitu kuat? Hong Fei terkekeh dan berkata, ketika kakak senior sulung kembali, jangan menatapnya terlalu lama. Kalau tidak, kakak senior kedua akan memukulmu. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Kakak senior kedua menyukai kakak senior sulung kami, tetapi dia tidak merasakan hal yang sama. Itu adalah cinta yang tak terbalas. Ini bukan rahasia baik-baik saja. Hu Mei berkata sambil memutar matanya, tidak ada rahasia di antara kita. Kamu hanya bergosip. Kemudian, dia menambahkan sambil tertawa, meskipun demikian, kamu harus mendengarkan kakak senior tertua. Tidak apa-apa bagi kita untuk bercanda dengan guru atau tidak mematuhinya. Namun, Anda harus selalu mendengarkan kakak senior tertua. Ini karena bahkan guru harus mendengarkan kakak senior tertua. Mendengar kata-kata Hu Mei, Duan Lingtian semakin penasaran dan bingung. Sulang, seorang kaisar surgawi bergelar, harus mendengarkan kakak senior sulungnya. Setelah melihat kebingungan di wajah Duan Lingtian, Ouyang Qifei segera menjelaskan, adik junior, kakak sulung adalah putri guru. Namun, masalahnya tidak sesederhana itu. Faktanya, kakak senior sulung tidak terlalu peduli dengan guru, tetapi dia masih berusaha menyenangkannya untuk menebus masa lalu. Kami tidak tahu apa yang menyebabkan hubungan mereka tegang. Kami menduga itu ada hubungannya dengan istri guru yang meninggal dunia. Setelah mengenal orang-orang ini sedikit lebih baik, Duan Lingtian akhirnya bertanya, senior, berapa banyak tingkat penguasaan yang dipahami oleh murid luar biasa terkuat saat ini? Duan Lingtian merasa terganggu dengan masalah ini. Hanya mereka yang berusia di bawah 1000 tahun yang bisa menjadi murid yang luar biasa di istana kolam renang surgawi. Dia ingin tahu berapa banyak kedalaman pada tahap penguasaan yang dipahami oleh murid terkuat di bawah usia 1000 tahun. Adik junior kecil, selain dari kedalaman elemen guntur yang tidak dapat ditingkatkan, kakak senior kedua telah memahami semua 8 kedalaman hukum guntur ke tahap penguasaan. Jadi bagaimana menurutmu? Hong Fei berkata sambil tersenyum. Duan Lingtian tercengang oleh jawabannya. Pada saat yang sama, dia sadar betapa menakutkannya keajaiban dari tingkat surga. Lu Ji bahkan belum berusia 1000 tahun, tetapi dia sudah menjadi kaisar surgawi yang telah memahami semua kedalaman dari hukum guntur hingga tahap penguasaan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya lagi, kakak keenam. Anda mengatakan bahwa kakak kedua adalah salah satu dari 5 murid luar biasa terkuat di istana kolam renang surgawi. Berdasarkan apa yang Anda katakan sebelumnya, apakah ini berarti 4 lainnya juga telah memahami semua kedalaman mereka ke tahap penguasaan? Tepat sekali, Hong Fei mengangguk. Mereka bukan satu-satunya. Ada beberapa murid yang lebih luar biasa di istana kolam surgawi yang telah memahami semua kedalaman mereka hingga tahap penguasaan. Adik junior kecil, mengapa kamu bertanya? Mungkinkah? Apakah Anda juga memahami semua kedalaman Anda ke tahap penguasaan? Hong Fei bertanya saat matanya membelalak kaget.
Saya mendengar dari guru bahwa Little Junior Brother melukai 6 combo Celestial Lord selama tes pertama untuk pemilihan murid. Ouyang Qifei menatap Duan Lingtian dengan saksama ketika dia berkata, selain itu, basis kultivasi Little Junior Brother hanya sebesar seorang Dewa Surgawi 4 fenomena. Dewa Surgawi 6 combo itu telah memahami 4 kedalaman hukum api hingga tahap penguasaan. Jadi, adik kecil sangat kuat. Kakak kelima, bagaimana Anda mendapatkan informasi ini dari guru? Hong Fei memandang Ouyang Qifei dengan heran. Ouyang Qifei tampak sedikit malu ketika dia berkata, saya hanya ingin tahu tentang adik junior kami. Saya pikir Anda hanya ingin tahu tentang bagaimana guru menemukan adik kecil, kan? Hu Mei berkata sambil memutar matanya. Dengan ini, Ouyang Qifei menjadi semakin malu karena pikirannya telah terungkap. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, bukan hanya itu. Saya mendengar Huaner melukai Dewa Surgawi 6 combo juga. Huaner, setelah mendengar kata-kata Ouyang Qifei, Hong Fei, Hu Mei, dan Wen Huaner menatap Huaner dengan kaget. Mereka tidak menyangka Huaner begitu kuat. Ouyang Qifei terus berkata, jangan meremehkan dia. Meskipun dia bahkan belum berusia 300 tahun seperti Little Junior Brother kami, basis kultivasinya lebih tinggi darinya. Dia sudah menjadi Dewa Surgawi 6 combo. Jadi itu sebabnya guru ingin dia bergabung dengan kita juga. Ternyata, Huaner sama berbakatnya dengan Little Junior Brother, kata Hu Mei. Tunggu sebentar, Hong Fei memandang Duan Lingtian dan Huaner dengan kaget. Adik junior kecil, kamu dan Nona Huaner bahkan belum berusia 300 tahun. Dengan kata-kata Hong Fei, Hu Mei dan Wen Huaner yang melewatkan poin ini akhirnya bereaksi. Mengingat poin ini yang Ouyang Qifei tetapi mereka lewatkan juga. Adik junior kecil mereka dan kekasihnya bahkan belum berusia 300 tahun, namun, mereka masing-masing sudah menjadi Dewa Surgawi 4 fenomena dan Dewa Surgawi 6 combo. Selain itu, mereka telah mengalahkan Dewa Surgawi 6 combo yang memiliki 4 kedalaman dari hukum api hingga tahap penguasaan. Sepertinya guru benar-benar memiliki bakat yang mengerikan. Hu Mei berkata sambil menatap Duan Lingtian dengan mata cerah. Dia menoleh ke Huaner dan berkata, Huaner, apakah kamu keberatan jika kakakmu Lingtian memiliki satu wanita lagi? Huaner segera menatap Hu Mei dengan waspada ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah melihat reaksi Huaner, Hu Mei tertawa. Dia menggelengkan kepalanya saat dia berkata, aku bercanda. Hanya bercanda, lihat betapa cemasnya dirimu. Dia merasa seolah-olah Huaner akan bertarung jika dia terus bercanda. Duan Lingtian dipenuhi dengan rasa tidak berdaya ketika berhadapan dengan Hu Mei. Dia takut dia akan membuat marah Huaner jadi dia dengan cepat berkata sebelum dia pergi, Senior, saya pikir kita harus kembali ke kultivasi kita. Namun, di dalam hati, Duan Lingtian masih shock. Saya pikir sangat jarang saya berhasil memahami semua kedalaman dari hukum ruang angkasa hingga tahap penguasaan. Siapa yang tahu bahwa ada hampir 10 orang di bawah usia 1000 di Istana Kolam Renang Surgawi yang mencapai prestasi yang sama juga. Tanda tanya petik 1. Bab 3264, murid Lei Ying setelah meninggalkan tempat kultivasi sulang, Duan Lingtian membawa Huaner ke salah satu puncak yang kosong. Puncak yang dia pilih kira-kira mirip dengan istana kultivasi sulang, tetapi semua yang ada di sini tertutup lapisan debu tebal. Namun, dia tidak terganggu oleh itu. Dengan lambaian tangannya, embusan angin bertiup dan meniup debu, meninggalkan tempat itu bebas debu. Meskipun Huaner tidak berpartisipasi dalam percakapan sebelumnya, dia telah mendengarkan dengan penuh perhatian sepanjang waktu. Dia bertanya, Saudara Lingtian, yang tahu murid luar biasa dari Istana Kolam Renang Surgawi sangat berbakat. Ada Kaisar Surgawi yang bahkan belum berusia 1000 tahun, dan ada hampir 10 orang yang telah memahami semua kedalaman mereka hingga tahap penguasaan meskipun mereka belum berusia 1000 tahun. Huaner, Istana Kolam Renang Surgawi adalah kekuatan tingkat surga. Di alam Devata, tidak banyak kekuatan tingkat surga, kata Duan Lingtian. Selama perjalanannya di sini, dia telah memikirkan masalah ini. Meskipun kekuatan Kaisar Surgawi berada di atas kekuatan kelas surga, itu hanya karena keberadaan Kaisar Surgawi. Artinya, para murid dari kekuatan tingkat surga tidak kalah dengan murid dari kekuatan Kaisar Surgawi. Ini juga berarti bahwa para murid kekuatan tingkat surga dapat dianggap sebagai individu yang luar biasa dalam hak mereka sendiri. Duan Lingtian terus berkata, selain itu, pikirkanlah.
Istana Kolam Surgawi memiliki 100 murid yang luar biasa. Ada 10 yang luar biasa di masing-masing dari 10 kelompok umur. Oleh karena itu, tidak aneh jika ada individu yang menjadi kaisar langit sebelum berusia 1000 tahun atau memahami semua kedalaman dari hukum hingga tahap penguasaan. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, Huaner tenggelam dalam pikirannya. Dia mendapati dirinya setuju dengan kata-kata Duan Lingtian. Huaner, meskipun kamu telah bergabung dengan Lei Ying, Kaisar Surgawi tanpa ampun, kamu masih bisa berkultivasi di tempatku. Saya tidak berpikir dia akan memiliki pendapat tentang itu, kata Duan Lingtian. Dia sadar Lei Ying hanya ingin merekrut Huaner karena bakatnya dan kemungkinan besar Huaner menjadi murid yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak masalah jika Huaner berkultivasi di tempat Sulang atau di rumahnya. Lagi pula, jika Huaner ingin mengkhianati Lei Ying, dia tidak akan bergabung dengan Lei Ying sejak awal. Huaner telah menunjukkan rasa hormatnya dengan setuju untuk bergabung dengan Lei Ying. Seseorang dengan status Lei Ying tidak akan peduli tentang mengendalikan murid-murid mereka. Sebaliknya, mereka lebih peduli dengan reputasi mereka. Karena itu, dia yakin tidak masalah di mana Huaner berkultivasi. Selama Huaner tampil cemerlang, Lei Ying akan senang. Lebih-lebih lagi, dini hari berikutnya, Duan Lingtian pergi ke Sword Trial Pavilion bersama Huaner. Kemarin, Sulang telah membantunya dan Huaner menyelesaikan pendaftaran mereka. Oleh karena itu, keduanya sekarang secara resmi menjadi murid Istana Kolam Renang Surgawi. Mereka juga telah menerima token identitas mereka yang sekarang tergantung di pinggang mereka. Terlepas dari beberapa area terlarang, mereka bebas berkeliaran di Istana Kolam Renang Surgawi. Begitu Duan Lingtian dan Huaner tiba di paviliun percobaan pedang, Duan Lingtian mendekati sesepuh paviliun. Secara kebetulan, itu adalah salah satu dari 10 tetua yang dia temui kemarin. Duan Lingtian berkata, kami di sini untuk menantang murid yang luar biasa. Tetua Sword Trial Pavilion menyapa Huaner terlebih dahulu. Nona Huaner, baru kemudian dia melanjutkan dengan berkata, ada 10 murid yang luar biasa di semua kelompok umur. Karena kalian berdua belum menjadi murid yang luar biasa, kamu hanya bisa menantang orang yang berada di peringkat ke-10. Jika mereka tidak menanggapi tantangan dalam waktu 3 bulan, Anda akan secara otomatis menggantinya. Setelah Anda berada di peringkat ke-10, Anda dapat mulai menantang mereka yang peringkatnya di depan Anda. Faktanya, Tetua Sword Trial Pavilion menjelaskan seluruh proses kepada mereka dengan sabar. Jelas dia takut menyinggung Huaner, murid terbaru dari Pavilion Master of the Sword Trial Pavilion. Duan Lingtian bertanya, bagaimana jika saya melewatkan tantangan saat saya pergi? Apakah saya akan diganti juga jika saya tidak berhasil merespons tepat waktu karena saya pergi? Ya, Penatua Sword Trial Pavilion mengangguk. Jika kamu pergi untuk waktu yang lama, dan kamu bukan lagi murid yang luar biasa, kamu harus memulai dari awal lagi dengan menantang orang yang berada di peringkat ke-10. Duan Lingtian memperoleh pemahaman tentang cara kerjanya dengan penjelasan sesepuh. Dia tidak membuang waktu dan terus terang berkata, saya ingin menantang orang di tempat ke-10 dari kelompok murid antara usia 200 dan 300. Beri aku token identitasmu, dan tinggalkan mutiara jiwamu bersamaku. Saya akan menghubungi murid luar biasa yang ingin Anda tantang. Begitu dia menerima tantangan, saya akan memberitahu Anda tentang waktu dan tempat, kata Tetua Pavilion Percobaan Pedang. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dan menjelaskan kepadanya, karena kamu telah mengeluarkan tantangan, kamu tidak diizinkan meninggalkan Istana Kolam Renang Surgawi atau memasuki kultivasi tertutup selama 3 bulan. Apa kamu setuju? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Sangat baik, saya akan memberitahu Anda begitu saya mendapat berita, kata Tetua Sword Trial Pavilion. Kemudian, ketika dia berbalik untuk melihat Huaner yang berdiri di sebelah Duan Lingtian, sebuah senyum muncul di wajahnya saat dia bertanya, Nona Huaner, apakah Anda ingin menantang murid yang luar biasa juga? Ya, Huaner mengangguk. Jika ada 2 orang dari kelompok yang sama mengeluarkan tantangan pada saat yang sama, orang-orang yang berada di peringkat ke-9 dan ke-10 akan menerima tantangan itu, kata Tetua Sword Trial Pavilion. Mirip dengan sebelumnya, dia meminta token identitas Huaner dan mutiara jiwa. Nona Huaner, saya akan segera menghubungi lawan Anda dan menghubungi Anda kembali ketika ada berita, kata Tetua Pavilion Percobaan Pedang kepada Huaner sebelum dia mengembalikan urutan identitas Huaner dan Duan Lingtian kepada mereka. Setelah itu, dia kembali bekerja.
Huaner, kamu memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada aku di SWOT Trial Pavilion, kata Duan Lingtian sambil tersenyum, sepertinya keputusanku benar, mengirimmu ke SWOT Trial Pavilion. Berdasarkan apa yang baru saja terjadi, sepertinya kita tidak akan mendapat banyak masalah di SWOT Trial Pavilion. Duan Lingtian dan Huaner baru saja akan meninggalkan SWOT Trial Pavilion ketika Lei Ying kembali. Senior, Duan Lingtian menyapa Lei Ying, dan Huaner mengikutinya. Selama tes, Lei Ying tahu bahwa Huaner pendiam dan agak menyendiri. Karena itu, dia tidak tersinggung dengan perilaku Huaner. Akhirnya, dia berkata, Huaner, izinkan saya menunjukkan tempat kultivasi murid-murid saya. Lei Ying memimpin Duan Lingtian dan Huaner ke tempat kultivasi murid-muridnya. Itu terletak di sebuah lembah besar. Ada banyak bangunan di lembah dan orang-orang terlihat terbang di langit. Selain dari murid-muridku yang luar biasa, yang lain kebanyakan adalah keluarga dan teman mereka. Saya memiliki 5 murid, termasuk Anda, kata Lei Ying kepada Huaner. Di bawah pimpinan Lei Ying, mereka tiba di sebuah platform batu besar yang terletak di tengah-tengah gunung. Sebuah istana megah bisa dilihat di tempat itu. Senioritas muridku diurutkan berdasarkan kekuatan. Huaner, karena kamu baru saja bergabung denganku, kamu adalah juniornya. Anda harus memanggil yang lain sebagai kakak laki-laki atau perempuan senior Anda. Namun, selama kamu cukup kuat, kamu bisa menjadi kekuatan senior tertua jika kamu mau, Lei Ying terus menjelaskan kepada Huaner. Setelah beberapa saat, Lei Ying mengirim beberapa pesan. Tak lama kemudian, 4 orang tiba di istana budidaya Lei Ying. Di antara 4 murid, ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Guru, begitu keempat murid Lei Ying tiba, mereka membungkuk hormat padanya. Suasananya khusyuk, kebalikan dari apa yang terjadi di tempat sulang. Huaner, ini kakak senior sulung Anda, Simen Lin Jie, kata Lei Ying sambil melihat seorang pria muda tinggi dan berotot dengan fitur kuat mengenakan jubah merah marun. Ketika Simen Lin Jie melihat Huaner, matanya langsung berbinar. Meskipun Huaner mengenakan kerudung, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Pada saat ini, Lei Ying menatap seorang pemuda berpakaian abu-abu yang tampak jujur yang mirip dengan Lei Ying. Ini kakak senior keduamu, Lei Jun. Dia juga putraku satu-satunya. Halo, adik junior kecil. Lei Jun tersenyum hangat pada Huaner. Kemudian, Lei Ying menoleh ke satu-satunya murid perempuannya yang sebelumnya. Ini adalah kakak senior ketigamu, Ling Huyuan. Wanita itu mengenakan jubah hijau dan memiliki penampilan rata-rata. Ketika dia melihat Huaner, ada sedikit kecemburuan yang muncul di kedalaman matanya. Meskipun demikian, dia menyembunyikannya dengan cukup baik. Sayangnya, itu tidak luput dari perhatian Duan Lingtian. Dia berpikir, kecemburuan wanita adalah hal yang sangat menakutkan. Akhirnya, Lei Ying menoleh untuk melihat seorang pria pendek yang mungkin bisa menjadi kurcaci dan berkata, ini adalah kakak senior keempat Anda, He Wen. He Wen mengangguk pada Huaner sebagai tanggapan sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke Ling Huyuan. Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman ketika dia menatapnya. Ling Huyuan yang merasakan tatapan He Wen tampak sedikit jijik. Pada saat ini, Lei Ying akhirnya memperkenalkan Huaner kepada keempat muridnya. Ini adalah kakak muda kelimamu, Huaner. Jangan meremehkannya. Meskipun dia belum genap berusia 300 tahun, dia mampu mengalahkan Dewa Surgawi 6 Combo yang telah memahami 4 kedalaman hukum api hingga tahap penguasaan. Dia juga seorang Dewa Surgawi 6 Combo. Faktanya, dia belum tentu lebih lemah dari Ling Huyuan dan He Wen. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia menatap Ling Huyuan dan He Wen. Tuan Surgawi 6 Combo yang bahkan belum mencapai usia 300 tahun. Kata-kata Lei Ying mengejutkan keempat muridnya. Setelah beberapa saat, Ling Huyuan melangkah maju dan tersenyum pada Huaner saat dia berkata, adik muda, kamu agak kuat. Apakah Anda ingin berdebat dengan saya? Jika kamu menang, kamu bisa menjadi kakak senior ketiga. Petik 2, Bab 3265, Rubah es 1000 Hantu. Saudari muda Ling Hu, Anda berusia lebih dari 700 tahun, dan Anda adalah Dewa Surgawi 8 Trigram. Bukankah tidak adil bagimu untuk berduel dengan Little Junior Sister? Lei Jun sedikit mengernyit ketika mendengar Ling Huyuan menantang Huaner untuk berduel. Kakak kedua, apakah kamu tidak mendengar kata-kata Tuan? Little Junior Sister tidak lebih lemah dari He Wen dan aku. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu khawatir?
Ling Huyuan berkata sambil tersenyum. Sementara itu, tanggapan Lei Ying berbeda dari Lei Jun. Dia menoleh ke Huaner dan bertanya dengan senyum tipis, "Huaner, kakak senior ketigamu ingin berduel denganmu. Bagaimana menurutmu?" Lei Ying tidak sepenuhnya yakin dengan kekuatan Huaner. Karena dia ingin melihat sejauh mana kekuatan Huaner, dia secara alami tidak senang dengan permintaan Ling Huyuan untuk berduel dengan Huaner. "Baik," Huaner mengangguk, "kalau begitu, kamu mungkin akan berduel." Mata Lei Ying berbinar ketika dia mendengar Huaner setuju untuk berduel. Kemudian, dia memimpin yang lain keluar dari paviliun dan terbang ke langit di atas lembah. Duan Lingtian dan yang lainnya, tentu saja, mengikuti. 8 trigram Dewa Surgawi. Saat dia terbang, Duan Lingtian melirik Ling Huyuan diam-diam. Sebelumnya, Lei Jun mengatakan Ling Huyuan berusia lebih dari 700 tahun dan merupakan Dewa Surgawi 8 trigram. Berdasarkan ini, dia tidak berpikir kemungkinan dia telah memahami semua kedalaman dari hukum hingga tahap penguasaan. Paling-paling, dia mungkin telah memahami 7 kedalaman hingga tahap penguasaan. Meski begitu, mengingat usianya yang relatif muda, peluangnya tidak terlalu tinggi. Kemungkinan besar dia telah memahami 6 kedalaman ke tahap penguasaan. Huaner, sejak dia memulai duel, kamu tidak perlu menahan diri. Lakukan apa yang kamu inginkan, jangan bunuh dia. Duan Lingtian berkata kepada Huaner melalui transmisi suara. Dia menyadari kekuatan sejati Huaner, dia pasti lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan sejauh ini. Keuntungannya bukanlah basis kultivasinya atau kedalaman dari hukum ruang yang dia pahami. Keuntungannya adalah teknik bawaan yang dia miliki sejak lahir sebagai rubah es 1000 hantu. Dalam pertarungan, Huaner bukanlah tandingan Duan Lingtian jika dia tidak menggunakan teknik bawaannya sebagai rubah es 1000 hantu. Namun, jika dia menggunakan teknik bawaannya, dia pikir kemungkinan besar dia akan dikalahkan olehnya kecuali dia meminta bantuan dari 5 elemen surgawi. Dengan itu, dia akan bisa melihat melalui ilusinya. "Oke," jawab Huaner, "Saudara Lingtian, aku tidak akan menahan diri karena aku tidak terlalu menyukainya." Sedikit kegembiraan melintas di kedalaman mata Duan Lingtian ketika dia mendengar jawaban Huaner. Dia tahu seseorang akan bernasib sial. Huaner jarang marah. Namun, ketika dia marah, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung siapapun. Duan Lingtian sangat menyadari hal ini. Sementara itu, Ling Huyuan memandang Lei Jun dan bertanya melalui transmisi suara, "Kakak kedua, apakah Anda naksir adik junior kami? Apa yang sedang Anda bicarakan?" Lei Jun mengerutkan kening. "Lalu mengapa kamu memihaknya lebih awal? Apapun, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Lihat wanita itu. Jelas dia dengan sepenuh hati mengabdi pada pria di sebelahnya," lanjut Ling Huyuan melalui transmisi suara. Sedikit tawa bisa terdengar dalam suaranya. Segera setelah itu, Lei Ying berhenti di tanah kosong. Kemudian, Huaner dan Ling Huyuan masuk ke posisi mereka dan saling berhadapan dari kejauhan. "Adik junior kecil, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu," kata Ling Huyuan dengan senyum tidak tulus di wajahnya. Begitu Ling Huyuan selesai berbicara, Huaner sudah menghilang dari tempatnya berdiri. Kemudian, dia muncul kembali di belakang Ling Huyuan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 9 air mata spasial muncul hanya dalam sekejap mata. Kemudian, sinar pedang abu-abu keluar dari masing-masing dari 9 air mata spasial menuju Ling Huyuan. Setelah melihat ini, Ling Huyuan secara naluriah bergerak untuk menghindari serangan. Pada saat yang sama, Huaner menggunakan energi spiritualnya yang kuat untuk mengganggu Ling Huyuan. "Tidak!" Ling Huyuan berteriak dengan suara melengking saat dia terbang seperti embusan angin. Meskipun demikian, darah bisa terlihat di tanah tempat dia berdiri sebelumnya. Jelas bahwa beberapa sinar pedang abu-abu telah mendarat padanya. Apakah itu serangan jiwa? Semuanya terjadi dalam sepersekian detik, bahkan Lei Ying tercengang. Dia tidak terlalu yakin karena serangan jiwa bukanlah setelan terkuatnya. Namun demikian, dia masih bisa merasakan fluktuasi energi spiritual Huaner dengan kesadaran surgawinya. Sebelumnya, ketika sinar pedang abu-abu dari kedalaman tebasan lintas dimensi hendak mendarat di Ling Huyuan, Lei Ying telah mengerahkan energi asal surgawinya, bersiap untuk menyelamatkan Ling Huyuan. Namun, ini bukan karena dia menyukai Ling Huyuan. Tidak masalah apakah itu Huaner atau Ling Huyuan, dia akan menyelamatkan mereka jika mereka dalam bahaya. Bagaimanapun,
dia hanya memiliki segelintir murid yang luar biasa. Wajar jika dia tidak ingin ada bahaya yang menimpa mereka. Sekarang, Ling Huyuan seharusnya berhenti meremehkan Huaner. Duan Lingtian berdiri di samping dan menyaksikan dengan acuh tak acuh. Dia bisa melihat bahwa Ling Huyuan terluka karena dia meremehkan Huaner. Lei Jun sedikit terkejut. Adik junior kecil, sangat kuat. Serangan jiwa itu tampak aneh, kata Simen Lin Jie sambil menyipitkan matanya. Namun, ekspresinya tetap bermartabat. Adik junior kecil, aku telah meremehkanmu. Saya tidak akan menahan diri lagi, Ling Huyuan, yang telah mundur cukup jauh, berkata dengan dingin. Pada saat ini, seringai di wajahnya telah benar-benar menghilang. Jelas dari sorot matanya bahwa dia akan menjadi serius. Tidak ada yang memintamu untuk menahan diri, jawab Huaner acuh tak acuh. Ketidakpedulian dan kata-kata Huaner terasa seperti tamparan bagi Ling Huyuan yang sombong. Astaga, 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 Ling Huyuan tersapu seperti embusan angin menuju Huaner. Namun, serangannya meleset. Pada saat dia tiba di depan Huaner, Huaner sudah menghilang dari tempatnya berdiri. Kedua wanita itu terus bolak-balik, satu mengejar saat yang lain berteleportasi. Sepertinya mereka berada di jalan buntu. Adik junior kecil, apakah kamu hanya tahu cara melarikan diri? Ling Huyuan berkata dengan tidak sabar. Dia jelas terganggu oleh Huaner yang terus-menerus menggunakan teleportasi kedalaman. Bagi mereka yang memahami hukum angin, mereka yang memahami hukum ruang adalah saingan mereka yang tak terkalahkan. Meskipun Ling Huyuan merasa dia bisa mengejar kecepatan Huaner, itu akan membutuhkan lebih banyak usaha dan waktu. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Saya khawatir Anda tidak akan bertahan lama jika saya berhenti berteleportasi, jawab Huaner acuh tak acuh lagi. Ekspresi yang sedikit tidak wajar muncul di wajah yang lain, termasuk Duan Lingtian. Duan Lingtian merasakan sudut bibirnya berkedut. Dia bertanya-tanya kapan Huaner belajar berbicara seperti itu. Selain itu, nada dan kata-katanya tampak agak akrab. Sepertinya dia pernah mengatakan hal serupa sebelumnya. Perlihatkan pada saya. Ling Huyuan sangat marah dengan kata-kata Huaner. Suara tajam angin bersiul di udara terdengar di telinga semua orang. Astaga, astaga, astaga. Pada saat ini, Huaner tidak lagi menggunakan kedalaman teleportasi. Matanya mulai bersinar samar saat siluet rubah besar muncul di belakangnya. Itu sebesar gunung dan memancarkan aura dingin. Kemudian, tanpa peringatan apapun, mata siluet rubah putih mulai bersinar juga. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, menonton saat Ling Huyuan tiba-tiba berhenti ketika dia berada di dekat Huaner. Kemudian, Ling Huyuan mulai menyerang udara, semua serangan amukannya meleset lagi dan lagi. Sebuah ilusi. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Huaner telah menggunakan beberapa teknik ilusi, dan Ling Huyuan sekarang terperangkap dalam ilusi. Lei Jun dan yang lainnya masih shock sementara Lei Ying melihat siluet yang berangsur-angsur menghilang di belakang Huaner. Itu, apakah itu 1000 es rubah hantu? Sebagai kaisar langit bergelar, Lei Ying secara alami tahu tentang 1000 rubah es hantu. Meskipun rubah es 1000 hantu tampaknya hanya legenda karena kelangkaannya, dia tahu tentang karakteristik mereka. Dengan pengetahuan ini, bahkan jika Sulang ingin menukar Duan Lingtian dengan Huaner, Lei Ying pasti tidak akan menyetujuinya. Dalam pertarungan, Huaner mungkin tidak sekuat Duan Lingtian, tetapi jika Huaner menggunakan keahliannya sebagai rubah es 1000 hantu, Duan Lingtian mungkin tidak akan bisa mengalahkan Huaner. Yang terpenting, sebagian besar dari 1000 rubah es 1000 hantu yang muncul telah berhasil bertransisi menjadi dewa. Lebih dari 90% kaisar surgawi bahkan tidak dapat mencapai keilahian. Jika Huaner benar-benar menjadi dewa, bukankah ini berarti bahwa saya, Lei Ying, akan memiliki hubungan dengan dewa? Dengan pemikiran ini di benaknya, Lei Ying merasa Huaner menjadi semakin enak dipandang. Ketika siluet rubah es 1000 hantu menghilang, Ling Huyuan akhirnya keluar dari ilusi yang ditenun Huaner. Ketika dia melihat Huaner yang tidak terluka, dia berkata dengan tidak percaya, Kamu tidak terluka. Bagaimana mungkin Ling Huyuan tidak terkejut? Dia telah melihat Huaner mundur dengan bingung di bawah serangannya yang mengamuk. Dia tidak mengerti mengapa Huaner benar-benar tidak terluka saat ini. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan bersiap untuk menyerang lagi. Pada saat ini, Lei Ying menyela, cukup. Kemudian, dia melanjutkan berkata, 3, kamu kalah.
Jika Huaner berniat membunuhmu, kamu pasti sudah mati sekarang. Bab 3266, Buah Surgawi Guntur Ungu, Mustahil. Ling Huyuan memandang Lei Ying tidak percaya. Dia sama sekali tidak mempercayai Lei Ying dan curiga bahwa Lei Ying memihak Huaner. Junior Sister Ling Hu, Lei Jun berkata sambil menghela nafas, kamu terjebak dalam teknik ilusi Little Junior Sister selama sekitar 3 napas. Selama waktu itu, dia bisa dengan mudah membunuhmu. Anda akan mati sekarang jika ini adalah pertempuran hidup atau mati. Ling Huyuan tidak hanya meragukan kata-kata Lei Ying, tapi dia juga meragukan kata-kata Lei Jun. Namun, ketika dia melihat si Men Lin Jie dan He Wen mengangguk bersamaan, dia menyadari bahwa Lei Ying mengatakan yang sebenarnya. Teknik macam apa itu? Ekspresi Ling Huyuan muram ketika dia melihat Huaner. Ini bukan pertama kalinya dia menemukan ilusi. Namun, sebelumnya, dia tidak mendeteksi tanda-tanda terperangkap dalam ilusi sama sekali, itu begitu nyata dan rinci. Faktanya, ilusi Huaner sangat mencerminkan kenyataan sehingga satu-satunya perbedaan adalah Huaner yang tampak seperti sedang diserang sebenarnya berdiri di samping dan menonton dengan acuh tak acuh. Wajar saja kau tidak bisa melihat melalui ilusi Huaner, kata Lei Ying sebelum Huaner bisa menjawab. Dia melirik Ling Huyuan sambil terus berkata, Huaner adalah rubah es 1000 hantu yang langka yang hanya muncul sekali dalam 1 juta tahun di klan rubah Pantom. Di alam Devata, rubah es 1000 hantu dianggap sebagai binatang suci. Binatang surgawi. Ling Huyuan, Lei Jun, dan yang lainnya tercengang oleh kata-kata Lei Ying. Mereka telah mendengar tentang klan rubah Pantom. Meskipun klan rubah Pantom tidak lemah di antara binatang surgawi, mereka hanya kekuatan kelas 1. Namun, tidak satupun dari mereka yang meragukan bakat dari keberadaan yang hanya muncul sekali dalam 1 juta tahun bahkan jika itu berasal dari kekuatan kelas 1. Mereka sebenarnya lebih terkejut dengan fakta bahwa Lei Ying mengatakan 1000 hantu Ice Fox dianggap sebagai binatang surgawi di alam Devata. The Divine Beast memerintah tertinggi atas semua Celestial Beast. Jika itu hidup dengan potensi penuhnya, itu bahkan akan melampaui Kaisar Surgawi 10 arah, dengan mudah menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di alam Devata. Bagaimana mungkin murid Lei Ying tidak terkejut dengan wahyu ini? Di sisi lain, Duan Lingtian dan Huaner tetap tenang. Lagi pula, itu tidak seperti mereka tidak menyadari masalah ini. Di masa lalu, dia telah bertanya padanya tentang perbedaan antara 1000 rubah es hantu dan binatang surgawi lainnya, dan dia telah mengatakan kepadanya bahwa 1000 rubah es hantu bukanlah binatang surgawi tetapi binatang surgawi. Selain itu, bahkan air pembersih dunia mengatakan Huaner adalah binatang surgawi ketika dia pertama kali mendapatkannya. Pada saat ini, Lei Ying memandang Huaner dan menyatakan, sejak Huaner mengalahkan murid ketigaku, Huaner akan menjadi yang ketiga dalam hierarki. Adapun Ling Huyuan, dia berhenti dan menatap Ling Huyuan sebelum dia melanjutkan berkata, kamu akan menjadi murid keempatku sekarang, dan He Wen murid kelimaku. Begitu Lei Ying selesai berbicara, si Men Lin Jie dan Lei Jun langsung memanggil, saudari junior ketiga. Tak perlu dikatakan, Ling Huyuan enggan dan dengan enggan memanggil, kakak senior ketiga. Kecemburuan di matanya semakin kuat ketika dia melihat Huaner. Ling Huyuan ini, Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat kecemburuan melintas di mata Ling Huyuan. Dia berharap Ling Huyuan tidak akan melakukan hal bodoh seperti membuat masalah bagi Huaner. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Pada saat ini, Lei Ying berkata kepada Huaner sambil tersenyum, Huaner, mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat berkultivasi di sini. Ling Huyuan menjadi lebih cemburu setelah mendengar ini. Sebelum ini, hanya kakak laki-lakinya yang pertama dan kedua yang diizinkan untuk berkultivasi di tempat budidaya Lei Ying di mana energi roh langit dan bumi lebih kaya daripada di tempat lain di lembah. Itu tidak perlu. Huaner menggelengkan kepalanya. Saya akan berkultivasi bersama dengan saudara Lingtian. Huaner tidak ingin dipisahkan dari Duan Lingtian. Selain itu, kecepatan kultivasinya akan lebih cepat jika dia tetap di sisinya. Meskipun tempat kultivasi Lei Ying bagus, itu tidak bisa dibandingkan dengan surga dan energi roh di dunia kecil Duan Lingtian yang berasal dari sisa-sisa alam dewa. Alam dewa adalah tempat surgawi. Wajar saja jika energi roh langit dan bumi mereka lebih unggul daripada yang ada di alam dewata. Baiklah, lakukan sesukamu. Lei Ying akan sangat tidak senang dengan penolakan Huaner jika dia tidak menyadari bahwa Huaner adalah rubah es 1000 hantu. Terlebih lagi,
Bahkan jika dia tidak senang, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Saat ini, dia puas selama Huaner mengakuinya sebagai seorang guru, dia bisa menggunakan hubungan ini untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Huaner. Lagi pula, akan bermanfaat baginya dalam banyak hal jika dia bisa membangun hubungan yang baik dengan Divine Beast. Selain itu, jika Huaner berhasil menjadi dewa, ada kemungkinan dia akan menerima pencerahan dari Huaner dan menjadi dewa sendiri. Di alam Devata, adalah impian semua kaisar surgawi untuk menjadi dewa. Sayangnya, peluangnya sangat tipis sehingga bahkan di antara kaisar surgawi yang bergelar, peluang menjadi dewa hanya 0,1%. Setelah itu, Lei Ying memberikan mutiara jiwanya kepada Huaner dan berkata, "Huaner, ingatlah mulai sekarang, kamu adalah muridku. Di masa depan, jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk mencari saya. Ayo tukar mutiara jiwa." Setelah Huaner dan Lei Ying bertukar mutiara jiwa, buah surgawi yang memancarkan aroma menyegarkan dan memiliki kilatan petir ungu di sekitarnya tiba-tiba muncul di tangan Lei Ying. Kemudian, dia berkata sambil menyerahkan buah surgawi kepada Huaner, "Huaner, ini adalah hadiah dariku. Buah surgawi ini disebut buah surgawi guntur ungu. Saya menemukannya 1000 tahun yang lalu." Buah surgawi guntur ungu. Setelah melihat ini, Ling Huyuan tidak hanya menjadi lebih cemburu, tetapi bahkan murid-murid lainnya, termasuk Lei Jun, memandang buah surgawi dengan iri. Buah surgawi guntur ungu adalah buah surgawi kelas 1. Itu akan sangat meningkatkan basis kultivasi dewa surgawi. Setelah beberapa saat, Lei Jun dan Simen Lin Jie tidak lagi memperhatikan buah surgawi guntur ungu. Bagaimanapun, itu tidak berguna bagi mereka karena mereka berdua adalah kaisar surgawi. "Terima kasih guru." Mata Huaner berbinar saat dia mengucapkan terima kasih kepada Lei Ying. Bagaimanapun, dia tahu manfaat dari buah surgawi guntur ungu. "Huaner, mulai hari ini dan seterusnya, ingatlah bahwa kamu adalah muridku. Tidak peduli apa yang terjadi, Anda akan mendapat dukungan dari Lei Ying, kaisar surgawi tanpa ampun," kata Lei Ying dengan serius. Huaner mengangguk sebagai jawaban. Lei Jun berkata sambil tersenyum, "Junior Sister Huaner, jika ada murid yang luar biasa yang menggertak Anda dapat memberitahu kakak senior kedua Anda. Kakak senior pertama berusia lebih dari 1000 tahun sehingga dia tidak lagi dianggap sebagai murid yang luar biasa, tetapi saya berusia di bawah 900 tahun jadi saya masih seorang murid yang luar biasa." "Terima kasih, kakak senior kedua." Huaner mengangguk lagi. Selain Ling Huyuan dan He Wen, Lei Jun dan Simen Lin Jie berinisiatif untuk menukar mutiara jiwa dengan Huaner sebelum mereka saling berpamitan. Sejak awal hingga sekarang, Duan Lingtian sadar bahwa Lei Jun, putra Lei Ying, telah mengabaikannya. Ketika dia dan Huaner pergi, dia melihat kecemburuan yang sekilas melintas di wajah Lei Jun. Huaner terlalu menarik. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebagai seorang pria, dia secara alami bisa menebak pikiran Lei Jun segera setelah Lei Jun membela Huaner melawan Ling Huyuan. Selain itu, sebelum keduanya pergi, Duan Lingtian juga bisa melihat kilatan cahaya dingin dan menyeramkan di mata Ling Huyuan. "Ling Huyuan lebih baik menghindari kita. Kalau tidak, saya tidak keberatan menyingkirkannya untuk selamanya." Bahkan di Istana Kolam Surgawi, kekuatan kelas surga, Duan Lingtian dan Huaner bisa membunuh dewa surgawi seperti Ling Huyuan tanpa meninggalkan bukti apapun jika mereka menginginkannya. Teknik ilusi Huaner sangat sempurna sebagai rubah es 1000 hantu. Ditambah dengan teknik kamuflase Duan Lingtian, dia yakin dia bahkan bisa membunuh kaisar surgawi biasa tanpa meninggalkan jejak, apalagi seseorang seperti Ling Huyuan. Setelah kembali ke tempat budidaya sulang, Huaner mengeluarkan buah surgawi guntur ungu dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian. "Saudara Lingtian, ambil buah surgawi ini." "Huaner, aku mengerti niat baikmu. Namun, ini diberikan kepada Anda oleh guru Anda, jadi lebih baik jika Anda mengkonsumsinya," kata Duan Lingtian sambil tersenyum. "Saudara Lingtian, kecepatan kultivasi saya sudah lebih cepat dari Anda. Selain itu, buah surgawi guntur ungu tidak akan meningkatkan basis kultivasi saya sebanyak itu akan meningkatkan milik Anda," kata Huaner dengan keras kepala, "jika Anda tidak mau. Itu, aku akan menghancurkannya kalau begitu." Melihat betapa tegasnya Huaner, Duan Lingtian agak tidak berdaya. Sejak kapan Huaner belajar bertindak seperti ini? Di masa lalu,
Ini adalah bagaimana dia membuatnya berbagi buah surgawi dengannya karena dia biasanya menolak untuk mengambil buah surgawinya. Sepertinya dia telah belajar dan menguasai trik ini darinya. Duan Lingtian yang tidak punya pilihan selain menerima buah surgawi guntur ungu dengan sungguh-sungguh berkata, "Huaner, mari kita buat kesepakatan. Apakah Anda atau saya yang mendapatkan buah surgawi di masa depan? Mari kita bergiliran untuk mengkonsumsi buah surgawi." Buah-buahan. Baik. Oke, Saudara Lingtian. Cepat, konsumsi buahnya dan mulailah berkultivasi. Dengan buah surgawi guntur ungu dan energi roh langit dan bumi di dunia kecil Anda pasti akan segera menerobos dan menjadi dewa surgawi 5 elemen, kata Huaner sambil tersenyum. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia baru saja menerobos dan menjadi dewa surgawi 4 fenomena sebelum bergabung dengan istana kolam renang surgawi. Oleh karena itu, dia tahu akan butuh beberapa saat sebelum dia akan memiliki terobosan lain dan menjadi dewa surgawi 5 elemen bahkan dengan buah surgawi guntur ungu. Tepat ketika keduanya akan berkultivasi, Huaner tiba-tiba memandang Duan Lingtian dan berkata, "Saudara Lingtian, saya baru saja menerima pesan dari tetua SWOT Trial Pavilion." Bab 3267, Arena Ajaib, gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Begitu suara Huaner jatuh, Duan Lingtian juga menerima pesan dari tetua SWOT Trial Pavilion. Penatua SWOT Trial Pavilion telah memberitahu Duan Lingtian bahwa murid yang luar biasa antara kelompok usia 200 hingga 300 tahun yang berada di peringkat terakhir telah setuju untuk bertarung dengannya di arena ajaib Istana Kolam Renang Surgawi setelah 3 hari. Karena Duan Lingtian adalah penantangnya, dia tidak memiliki hak untuk memilih waktu. Jika dia gagal muncul selama pertarungan, itu akan dianggap sebagai dia kehilangan pertarungan. Pertarungan saya dengan keajaiban itu dalam 3 hari. Bagaimana denganmu? Duan Lingtian bertanya pada Huaner dengan rasa ingin tahu. Punyaku dalam 10 hari, jawab Huaner. 3 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Saat Duan Lingtian dan Huaner hendak meninggalkan tempat sulang, sebuah suara terdengar di kejauhan. "Hei, adik junior kecil, tunggu aku." Duan Lingtian berhenti di jalurnya dan berbalik. Dia melihat seorang pria gemuk mengenakan jubah hijau panjang terbang ke arahnya pada saat ini. Untuk seseorang seukurannya, pria gemuk itu agak cepat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Sementara Duan Lingtian dan Huaner bersiap untuk meninggalkan tempat budidaya sulang, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari kejauhan. "Hai, adik junior kecil, tunggu aku. Kakak senior ke-6, ada yang bisa saya bantu?" Pria gendut itu tak lain adalah Hong Fei, murid ke-6 sulang. "Adik junior kecil, kudengar kamu bertarung di arena prodigi hari ini. Bagaimana saya bisa absen dari pertarungan Anda? Aku tidak seperti seniormu yang lain. Mereka semua ramah kepada Anda, tetapi selama masa kritis, mereka tidak terlihat dimanapun." Hong Fei berkata dengan benar dengan wajah lurus sebelum dia tertawa. "Kakak senior Hong Fei, bagaimana kamu tahu aku akan bertarung dengan murid yang luar biasa hari ini?" Duan Lingtian terkejut. Lagi pula, dia baru saja menerima kabar tentang ini dari tetua SWOT Trial Pavilion 3 hari yang lalu. "Adik junior kecil, setiap kali seseorang menantang murid yang luar biasa, tidak peduli apakah itu untuk menjadi murid yang luar biasa atau untuk meningkatkan peringkat mereka, pertempuran akan diumumkan setelah dikonfirmasi. Informasi tersebut akan dipajang di depan umum di SWOT Trial Pavilion. Secara kebetulan, saya melihat pengumuman untuk pertempuran Anda ketika saya pergi ke SWOT Trial Pavilion 2 hari yang lalu," jelas Hong Fei. Secara kebetulan, Duan Lingtian memandang Hong Fei dan tersenyum penuh arti. "Saya kira itu benar-benar kebetulan bahwa kakak senior Hong Fei mengetahui bahwa saya memiliki pertempuran melawan murid yang luar biasa hari ini." "Baiklah, aku mengakuinya." Hong Fei tahu dia telah dilihat oleh Duan Lingtian jadi dia berkata dengan serius, "Adik muda, aku baru saja menguji reaksimu sebelumnya. Terus terang, sejak Anda bergabung dengan kami, saya telah pergi ke SWOT Trial Pavilion untuk melihat pengumuman pertempuran antara murid yang luar biasa. Begitulah cara saya tahu Anda memiliki pertempuran yang akan datang hari ini dengan Huang Lunan, orang yang menempati peringkat terakhir di antara murid-murid luar biasa berusia antara 200 dan 300 tahun. Duan Lingtian hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah melihat betapa tidak tahu malunya Hong Fei sehingga dia tidak mempercayai kata-kata Hong Fei. "Adik junior kecil,
karena kamu baru di istana kolam renang surgawi, aku yakin kamu tidak tahu jalan ke arena ajaib, kan? Hong Fei bertanya ketika dia melihat Duan Lingtian tidak berniat melanjutkan topik itu. Duan Lingtian mengangguk. Aku berencana untuk menanyakan arah. Itu tidak perlu. Sebagai kakak laki-lakimu, aku akan membawamu ke sana, kata Hong Fei sambil tersenyum. Arena ajaib tidak terletak di pulau-pulau di perkebunan Heavenly Pool Palace. Itu terletak di langit sekitar 10 mil utara istana kolam renang surgawi. Ada 3 cincin di arena ajaib yang dibagikan oleh murid-murid luar biasa istana kolam renang surgawi. Pertempuranmu dengan Huang Lunan adalah satu-satunya pertempuran hari ini. Bagaimanapun, meskipun Anda tidak dikenal karena Anda baru saja bergabung dengan istana, dan Huang Lunan tidak terlalu populer karena dia peringkat terakhir di antara rekan-rekannya, masih akan ada banyak murid yang datang untuk menonton pertempuran. Namun, biasanya, para murid biasa yang akan datang untuk menonton. Murid yang luar biasa jarang muncul. Mereka terus mengobrol sampai akhirnya tiba di tempat yang berjarak 10 mil di utara istana kolam renang surgawi. Dalam perjalanan, seperti yang Hong Fei katakan, mereka melihat banyak murid yang juga pergi ke arena ajaib untuk menonton pertempuran. Pada saat ini, ekspresi sedikit tidak senang muncul di wajah Hong Fei saat dia berkata, "Saya, Hong Fei, dapat dianggap cukup terkenal di istana kolam renang surgawi. Saya tidak berharap murid-murid ini tidak mengenali saya." Dia agak tidak senang karena tidak ada murid yang menyambutnya. Astaga, astaga, astaga. Ketiganya akhirnya berhenti bergerak begitu mereka memasuki arena ajaib istana kolam renang surgawi. Arena prodigi ditangguhkan di udara dan memiliki 3 cincin pertempuran di 3 tingkat masing-masing. Sebuah tablet batu dengan tulisan, "Arena Ajaib," bisa dilihat di tengah arena. Pada saat ini, setidaknya ada 100 orang yang telah berkumpul di arena. Apalagi sepertinya jumlahnya masih terus bertambah. Sementara Duan Lingtian mempelajari arena ajaib, seorang murid menyapa Hong Fei dengan antusias, "Kakak senior Hong Fei." Hong Fei mengangguk. Dia senang bahwa seseorang akhirnya mengenalinya. Ekspresi suram di wajahnya menghilang hanya dalam sekejap. Tidak seperti bagaimana dia berperilaku tanpa malu-malu ketika dia bersama Duan Lingtian dan Huaner, ekspresinya serius ketika dia menanggapi muridnya. Sementara itu, beberapa murid yang berdiri di dekatnya mengalihkan pandangan mereka ke Hong Fei ketika mereka mendengar murid itu menyapanya. Dia Hong Fei, dia yang terlemah di antara semua murid luar biasa di bawah Sulang, Kaisar Surgawi Prairie, kan? Jika saya tidak salah, Hong Fei berada di peringkat terakhir dalam kelompok usia 600 hingga 700 tahun. Dia telah ditendang keluar dari prodigi ranking beberapa kali, dan itu akan memakan waktu cukup lama sebelum dia masuk ke peringkat lagi. Namun demikian, karena dia mampu kembali ke peringkat, itu berarti dia memenuhi syarat sebagai murid yang luar biasa. Meskipun para murid berdiskusi dengan suara berbisik, percakapan mereka dengan jelas memasuki telinga Duan Lingtian dan Huaner. Keduanya segera bertukar pandang saat senyum kecil muncul di wajah mereka. Di sisi lain, ekspresi Hong Fei langsung menjadi gelap ketika dia mendengar para murid berbisik di belakang punggungnya. Dia berkata dengan marah, "Kamu bermulut kotor. Jika Anda punya nyali, mengapa Anda tidak melawan saya di arena prodigi? Saya akan mengambil beberapa dari Anda sekaligus. Jika Anda dapat menahan 3 serangan dari saya akan menganggapnya sebagai kerugian." Para murid membeku, merasa malu dan bingung apa yang harus dilakukan ketika mereka menyadari Hong Fei telah mendengar diskusi mereka. "Hong Fei, apakah kamu tidak malu membuat keributan tentang murid biasa?" Sebuah tawa keras dan bernada tinggi terdengar dari kejauhan pada saat ini, membantu para murid untuk melepaskan diri dari situasi yang memalukan. Tak lama kemudian, seorang pemuda kurus, kebalikan dari tubuh besar dan berdaging Hong Fei, muncul di depan mereka. "Liu Jian, kenapa kamu di sini?" Hong Fei mengangkat alis ketika dia melihat pemuda kurus itu. Dia tidak berharap bertemu orang ini di sini. Pada saat yang sama, Hong Fei mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. "Adik junior kecil, ini Liu Jian. Kami berada di kelompok usia yang sama. Saya peringkat 10 sementara dia peringkat 9. Namun, jika bukan karena aku tidak beruntung sebelumnya, aku akan mengalahkannya dan menempati peringkat ke-9 sebagai gantinya." Duan Lingtian tidak menganggap serius kata-kata Hong Fei. Bagaimanapun, dia tahu Hong Fei suka menyombongkan diri dan bercanda. Secara alami, dia tahu Hong Fei tidak bermaksud jahat dengan leluconnya.
Pada akhirnya, dia tidak mengekspos Hong Fei dan hanya mengangguk sebagai jawaban. Saya menemani adik laki-laki saya di sini. Bagaimanapun juga, adik laki-lakiku, Huang Lunan, akan bertarung melawan adik laki-lakimu, kata Liu Jian. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan berkata, saya baru tahu bahwa murid baru, Duan Lingtian, yang menantang adik laki-laki saya sekarang adalah murid dari guru Anda, Tuan Sulang, Kaisar Surgawi Prairie yang hijau. Jadi, ini pasti Duan Lingtian, kan? Setelah dia selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian sambil tersenyum menghina. Apakah kamu meremehkan Little Junior Brotherku? Hong Fei bertanya dengan suara rendah saat kerutan muncul di wajahnya segera ketika dia melihat senyum menghina di wajah Liu Jian. Aku tidak meremehkannya, namun, dia masih pemula. Bahkan jika dia berbakat, dia harus mengukur kekuatannya sebelum menantang murid yang luar biasa, kata Liu Jian dengan santai. Lagi pula, pertempuran dengan murid yang luar biasa tidak mudah. Jika dia kalah, dia mungkin sangat trauma sehingga dia tidak berani menantang murid luar biasa lainnya lagi. Tuan Sulang memiliki 7 murid sekarang. Dari 7, 5 di antaranya luar biasa. Awalnya, hanya ada kamu, Hong Fei, yang kalah, kata Liu Jian. Kemudian, dia melirik Duan Lingtian dan senyum menghina di wajahnya tumbuh lebih besar saat dia berkata, namun, sekarang, ada satu pecundang lagi. Tidak masuk akal. Hong Fei sangat marah. Mata Duan Lingtian menyipit sesaat sebelum dia melihat Liu Jian dengan senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, akan lebih baik bagimu untuk menyimpan kata-kata ini untuk dirimu sendiri sampai adik laki-lakimu, Huang Lunan, mengalahkannya. Sekarang setelah Anda mengucapkan kata-kata ini, akan memalukan bagi Anda jika hasilnya berbeda dari yang Anda harapkan. Tepat sekali. Hong Fei menimpali dengan marah. Memalukan. Liu Jian sempat terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Ketika dia sadar kembali, dia tertawa. Wah, sepertinya kamu cukup percaya diri. Namun, tidak pernah ada kekurangan murid baru Istana Kolam Renang Surgawi yang terlalu percaya diri. Namun, pada akhirnya, mereka selalu dipukuli hingga babak belur. Matanya berkilat dingin ketika dia mencapai akhir kata-katanya. Bab 3268, Kedatangan Lei Jun. Oh. Apakah begitu? Duan Lingtian tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Liu Jian. Kakak senior, pada saat ini, seorang pemuda tinggi yang mengenakan jubah biru dengan ekspresi tegas di wajahnya tiba di sebelah Liu Jian. Dia bertanya, apakah kamu mencari saya? Adik laki-laki, ini lawanmu hari ini. Dia murid terbaru dan termuda dari Tuan Sulang, Duan Lingtian. Liu Jian melirik Duan Lingtian saat dia berkata kepada pemuda itu. Berdasarkan kata-kata Liu Jian, jelas pemuda itu tidak lain adalah murid luar biasa yang akan dihadapi Duan Lingtian di arena ajaib hari ini, Huang Lunan. Huang Lunan menduduki peringkat terakhir di antara 10 murid luar biasa dalam kelompok usia 200 hingga 300 tahun. Jika Duan Lingtian berhasil mengalahkannya, dia akan dikeluarkan dari peringkat prodigi dan menjadi murid yang luar biasa. Murid yang luar biasa semuanya diberi token identitas khusus yang akan memberi mereka akses ke banyak tempat di Istana Kolam Surgawi yang tidak dapat diakses oleh murid biasa. Terlebih lagi, perlakuan para murid yang luar biasa itu, secara alami, lebih baik dan akan membuat kebanyakan murid biasa menjadi iri. Tidak mudah untuk menjadi murid yang luar biasa karena hanya ada 100 murid yang luar biasa di Istana Kolam Renang Surgawi. Selain itu, Istana Kolam Surgawi adalah kekuatan tingkat surga. Oh, setelah mendengar kata-kata Liu Jian, Huang Lunan mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian dan bertanya dengan acuh tak acuh, saya mendengar Anda berhasil melukai senior kami, Dewa Surgawi 6 Combo yang telah memahami 4 kedalaman dari hukum api hingga penguasaan. Panggung, selamat tes seleksi murid. Tatapannya mengeras di akhir kata-katanya. Kamu cukup berpengetahuan, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Aku harap kamu sekuat yang dikatakan rumor itu. Jika tidak, saya akan sangat kecewa, kata Huang Lunan sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jelas dia tidak terintimidasi sama sekali bahkan jika Duan Lingtian sekuat yang dikabarkan. Sepertinya kamu cukup yakin dengan kekuatanmu, kata Duan Lingtian. Kurasa, aku seharusnya sedikit lebih kuat darimu, jawab Huang Lunan sambil tersenyum. Apakah begitu? Duan Lingtian tersenyum tanpa komitmen dan tidak banyak bicara sebagai tanggapan. Sementara Huang Lunan dan Liu Jian terus memprovokasi Duan Lingtian, Huan Er,
dan Hong Fei, suara beberapa murid bisa didengar. Penatua Paviliun Percobaan Pedang ada di sini. Ini dia lagi. Penatua Paviliun Percobaan Pedang ini adalah penatua yang sama yang telah membantunya dan Huaner untuk menantang murid-murid luar biasa sebelumnya. Elder Sword Trial Paviliun melayang di atas tablet batu di Prodigy Arena dengan tangannya bertumpu di punggungnya saat dia dengan tenang bertanya, Huang Lunan dan Duan Lingtian. Apakah kalian berdua hadir? Meskipun suaranya tidak keras, itu mengandung energi misterius yang memungkinkan semua orang untuk mendengarnya dengan jelas. Adik laki-laki, lanjutkan. Aku benar-benar ingin melihat mengapa Tuan Sulang menyukai anak ini, kata Liu Jian kepada Huang Lunan. Meskipun Liu Jian dan Huang Lunan adalah murid dari salah satu kaisar surgawi di Istana Kolam Surgawi, guru mereka lebih lemah dibandingkan dengan Sulang. Liu Jian ingin bergabung dengan Sulang di masa lalu dan bahkan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Sulang tentang hal itu tetapi ditolak pada akhirnya. Oleh karena itu, dia membenci murid Sulang yang lebih lemah darinya. Mengapa Sulang menolaknya tetapi menerima seseorang yang lebih lemah darinya? Kakak senior, hari ini saya akan memberinya pelajaran hari ini dan menunjukkan kepadanya apa artinya menjadi murid yang luar biasa, kata Huang Lunan sambil menyeringai. Kemudian, dia berubah menjadi bola api saat dia menembak ke arah ring pertempuran. Lebih tua, Huang Lunan menyapa tetua Paviliun Percobaan Pedang dan menyerahkan token identitasnya kepada tetua segera setelah dia mendarat di ring pertempuran. Token identitasnya adalah tanda identitas unik dari murid yang luar biasa di Istana Kolam Surgawi. Tidak ada nama yang terukir pada token karena token mengakui pemiliknya melalui darah. Meskipun tidak ada nama pada token identitas, itu terukir dengan kelompok usia dan peringkat pemilik. Token identitasnya secara alami memiliki kata-kata, kelompok usia 200 hingga 300 tahun, dan tempat ke-10 terukir di atasnya. Murid yang luar biasa dalam kelompok usia yang berbeda dan peringkat yang berbeda memiliki token identitas yang berbeda. Oleh karena itu, jika seseorang yang peringkatnya lebih rendah mengalahkan seseorang dengan peringkat yang lebih tinggi dalam kelompok usia yang sama, mereka harus mengganti token identitas mereka. Astaga, Duan Lingtian berteleportasi ke arena pertempuran. Huaner mengikutinya dan berteleportasi sedekat mungkin ke arena pertempuran. Matanya tertuju pada Duan Lingtian yang berdiri di seberang Huang Lunan. Kakak ipar, kekuatan Huang Lunan cukup bagus. Menurut Anda, apa peluang Little Junior Brother menang? Hong Fei bertanya sambil tersenyum setelah dia tiba di sebelah Huaner. Tidak mungkin bagi saudara Lingtian kalah, kata Huaner terus terang. Hong Fei merasa bahwa keyakinan teguh Huaner adalah karena kepercayaan butanya pada Duan Lingtian. Namun, dia segera mengingat kata-kata Sulang. Guru memang mengatakan bahwa seharusnya tidak menjadi masalah bagi Little Junior Brother untuk menjadi murid yang luar biasa. Namun, lawannya adalah Huang Lunan. Hong Fei mungkin meragukan kata-kata Huaner, tapi dia tidak meragukan kata-kata Sulang. Meski begitu, dia masih bingung. Namun, Huang Lunan juga mampu melakukan apa yang dilakukan Little Junior Brother selama tes pertama. Ah, tidak ada gunanya memikirkan ini. Aku hanya akan menunggu dan melihat. Jika Little Junior Brother berhasil mengalahkan Huang Lunan, aku ingin melihat ekspresi Liu Jian yang terhina dan kecewa. Senyum dingin bisa terlihat di wajahnya saat ini. Liu Jian yang juga berdiri di dekatnya melihat senyum di wajah Hong Fei dan bertanya dengan nada menghina, Hong Fei, apakah kamu benar-benar berpikir adik laki-lakimu cocok untuk adik laki-lakiku? Liu Jian, aku hanya berharap kamu bisa tersenyum di akhir ini. Pada saat ini, Hong Fei hanya bisa percaya pada Duan Lingtian. Dia menolak untuk menunjukkan keraguannya di depan Liu Jian. Sementara itu, kerumunan murid yang datang untuk menyaksikan pertempuran masih terus bertambah. Tiba-tiba, sesepuh yang datang untuk mengawasi pertempuran di arena Prodigy melihat ke kejauhan. Ini, tentu saja, menarik perhatian murid-murid lain, dan mereka secara naluriah menoleh untuk melihat juga. Ini Lei Jun, kakak senior Lei Jun. Kakak senior Lei Jun berada di peringkat 3 teratas dalam kelompok usia 800 hingga 900 tahun. Tidak hanya dia seorang kaisar surgawi dasar, tetapi dia juga memahami 7 kedalaman dari hukum logam hingga tahap penguasaan. Yang paling penting, dia satu-satunya putra Lei Ying, kaisar surgawi tanpa ampun dari Istana Kolam Surgawi kita. Bahkan di antara 100 murid luar biasa di Istana Kolam Renang Surgawi, Lei Jun seperti bintang yang cemerlang.
Tidak hanya dia kuat, tetapi latar belakang keluarganya juga baik. Selain itu, banyak murid tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Lei Jun akan datang ke sini. Biasanya, pertempuran seperti antara Duan Lingtian dan Huang Lunan bahkan tidak cukup bagus untuk menarik perhatiannya. Tuan muda, Penatua menyapa dan membungkuk pada Lei Jun ketika Lei Jun tiba. Dia tidak berani lalai karena ibu Lei Jun adalah Master Pavilion dari Sword Trial Pavilion. Penatua Qin, jangan pedulikan aku. Lanjutkan. Begitu dia selesai berbicara, Lei Jun muncul di sebelah Huaner. Kemudian, Lei Jun berkata sambil tersenyum, saudari junior ketiga. Kakak senior kedua, karena Lei Jun membela Huaner ketika Ling Yuhuan sengaja mencari masalah dengannya, dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Karena itu, dia telah menanggapi salamnya. Saudari junior ketiga, saya mendengar bahwa Anda juga telah menantang murid yang luar biasa. Kapan pertempuranmu? Lei Jun bertanya dengan senyum cerah di wajahnya. Dalam 7 hari, jawab Huaner singkat. Dia bahkan tidak melihat Lei Jun ketika dia menjawabnya. Matanya hanya tertuju pada pemuda berpakaian ungu yang berdiri di Prodigy Arena. Jelas sekali pemuda berbaju ungu itu adalah satu-satunya yang ada di matanya. Ekspresi Lei Jun menjadi sedikit gelap setelah melihat ini. Sedikit niat membunuh melintas di matanya ketika dia melihat sosok berpakaian ungu yang berdiri di Prodigy Arena. Begitu dia melihat Huaner untuk pertama kalinya, dia tertarik padanya. Meskipun dia mengenakan kerudung, itu tidak menyembunyikan kecantikannya sama sekali. Hanya melihatnya pada saat itu menyebabkan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Sayangnya, dia bersama Duan Lingtian. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemburu. Meskipun dia sadar bahwa dia jatuh cinta pada Duan Lingtian, dia tidak peduli sama sekali. Ini karena dia tahu dia masih perawan. Karena dia tidak akrab dengan Duan Lingtian, dia berharap untuk menarik minatnya. Niat membunuh melonjak di hati Lei Jun lagi ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian, tidak ada permusuhan di antara kita. Kamu hanya bisa menyalahkan fakta bahwa Huaner menyukaimu. Sementara itu, beberapa murid yang melihat Lei Jun tahu bahwa Lei Jun tertarik pada Huaner. Hei, sepertinya kakak senior Lei Jun tidak ada di sini untuk pertempuran tetapi untuk wanita itu. Ini adalah pertama kalinya saya melihat kakak senior Lei Jun menunjukkan minat pada seorang wanita. Pada saat ini, suara sesepuh terdengar di udara, menyebabkan para murid mengalihkan perhatian mereka dari Lei Jun ke Duan Lingtian dan Huang Lunan. Biarkan pertempuran dimulai. Huang Lunan mencibir sambil berkata, Duan Lingtian, kan? Aku akan membuatmu menyesal menantangku. Kamu harus menyerang sekarang, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh tanpa mengubah ekspresinya. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang lagi jika kamu tidak menyerang sekarang. Bab 3269, Duan Lingtian menjadi murid yang luar biasa, omong kosong. Huang Lunan sangat marah dengan kata-kata Duan Lingtian. Api melonjak keluar dari tubuhnya segera. Dia adalah Dewa Surgawi 6 Combo yang telah memahami 5 kedalaman dari hukum api hingga tahap penguasaan. Oleh karena itu, dia tahu dia mampu melakukan apa yang dilakukan Duan Lingtian selama tes seleksi murid pertama. Duan Lingtian, hari ini saya akan memberi Anda pelajaran sehingga Anda tidak akan berani menantang murid luar biasa lainnya lagi. Huang Lunan berkata setelah mengejek. Kemudian, menyerbu ke arah Duan Lingtian. Para murid dari Istana Kolam Surgawi di dekatnya dapat merasakan panasnya api Huang Lunan. Banyak dari mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika dia mulai menyerang. Meskipun Huang Lunan menempati peringkat terakhir di antara murid-murid luar biasa berusia antara 200 sampai 300, dia hanya sedikit lebih lemah daripada mereka yang peringkat di depannya. Tepat sekali, dia tidak selalu peringkat terakhir. Dia memiliki peringkat ke-6 di masa lalu. Itu peringkat tertingginya sejauh ini. Huang Lunan agak kuat. Tidak akan mudah untuk mengalahkannya dan menjadi murid yang luar biasa. Tak lama kemudian, para murid melihat pemandangan yang mengejutkan terungkap. Astaga, saat Huang Lunan hendak mencapai Duan Lingtian, dia merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding yang tak terlihat. Dia terpaksa berhenti. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa maju sama sekali. Dia mencoba pergi ke arah lain, tapi itu sia-sia. Setelah beberapa saat, Huang Lunan mengejek. Apakah menurutmu kedalaman pengekanganmu mampu menahanku? Jelas dia tahu Duan Lingtian telah menerapkan hukum kedalaman menahan luar angkasa padanya. Ledakan, ledakan, ledakan,
Ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan menggelegar terdengar di udara saat api di tubuh Huang Lunan melonjak dan mengamuk. Itu bertabrakan dengan penghalang tak terlihat dari Restraining Profundity tanpa henti. Tak lama kemudian, api di tubuhnya naik dan mengamuk sampai memenuhi ruang tempat dia di penjara. Dengan ini, penghalang mulai bergetar hebat seolah-olah akan pecah kapan saja. Para murid mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Kedalaman menahan Duan Lingtian mampu menahan serangan Huang Lunan untuk waktu yang lama. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk menantang murid yang luar biasa. Sepertinya dia cukup berbakat dan kuat. Namun, berdasarkan situasi saat ini, hanya masalah waktu sebelum Huang Lunan keluar dari Restraining Profundity. Seperti yang diperkirakan para murid, Huang Lunan segera melepaskan diri dari kekangan dengan seringai di wajahnya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum ekspresi di wajahnya membeku. Kemudian berubah drastis saat dia melihat Duan Lingtian menghilang ke udara. Api meletus dari tubuhnya lagi dan naik ke udara seperti naga api yang mengamuk. Apakah ini semua yang kamu punya? Duan Lingtian muncul kembali di belakang Huang Lunan. Hanya dalam sekejap mata, energi spasial yang kuat melonjak saat dia mendorong telapak tangannya keluar dan dengan mudah memadamkan naga api Huang Lunan yang mengamuk. Bang! Setelah naga api padam, ledakan keras terdengar di udara. Tak lama kemudian, semua orang melihat Duan Lingtian mengirim Huang Lunan terbang kembali ke udara ketika telapak tangan Duan Lingtian mendarat di tubuh Huang Lunan. Huang Lunan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali dan menstabilkan pijakannya ketika Duan Lingtian berteleportasi di sebelahnya. Bang! Duan Lingtian menendang Huang Lunan dan mengirimnya terbang sekali lagi. Astaga! Ketiga kalinya, Duan Lingtian berteleportasi di atas Huang Lunan. Tangannya menghantam Huang Lunan, menyebarkan energi asal surgawi yang dikumpulkan oleh Huang Lunan. Ledakan, 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 ledakan. Huang Lunan berjuang untuk membalas. Setiap kali dia mencoba memobilisasi energi asal surgawi di tubuhnya, Duan Lingtian akan berteleportasi di dekatnya dan menyerangnya. Dia tidak berdaya karena dia bisa mengikuti kecepatan Duan Lingtian ketika memobilisasi energi asal surgawi. Bagaimana ini mungkin? Huang Lunan terkejut dan bingung. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak akan bisa menebak bahwa Duan Lingtian memiliki 99 vena surgawi. Berkenaan dengan kecepatan memobilisasi energi asal surgawi, hanya mereka yang memiliki 99 vena surgawi di alam Devata yang cocok untuknya. Sementara itu, para murid yang menyaksikan pertempuran juga terkejut dan bingung. Mereka tidak menyadari kesulitan yang dihadapi Huang Lunan. Di mata mereka, sepertinya dia sengaja membiarkan Duan Lingtian menang. Apa yang terjadi? Huang Lunan sepenuhnya ditundukkan oleh Duan Lingtian. Mustahil, dia tidak bisa membalas sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia dengan sengaja membiarkan Duan Lingtian menang? Apakah ini pertarungan yang dipentaskan? Ini tidak masuk akal. Haruskah dia dikalahkan sekarang jika dia dengan sengaja membiarkan Duan Lingtian menang? Tepat sekali. Bahkan jika dia berakting, apakah perlu menderita begitu banyak pemukulan? Rasa dingin menjalari punggung para murid saat mereka melihat Huang Lunan dipukuli sampai babak belur. Jika mereka berada di posisi Huang Lunan, mereka akan lama menyerah daripada menanggung pukulan seperti itu. Pada saat ini, Hong Fei mulai tertawa. Kemudian, dia menyipitkan matanya saat dia melihat Liu Jian yang berdiri di dekatnya dan berkata dengan mengejek, "Liu Jian, sepertinya adik laki-lakimu cukup kuat. Dia sudah dipukuli sedemikian rupa oleh adik laki-lakiku, tapi dia masih menahannya. Menurut pendapat saya, dia harus mengubah namanya dan menyebut dirinya Tuan Kuat atau semacamnya. Bagaimana menurutmu?" Dia jelas bersemangat tinggi. Di sisi lain, ekspresi Liu Jian agak tidak enak dilihat saat dia melihat Huang Lunan dipukuli oleh Duan Lingtian. Ekspresinya berubah bahkan lebih sedap dipandang ketika dia mendengar kata-kata Hong Fei. Dia balas membentak, "Sudah cukup." Sementara itu, Duan Lingtian dan Huang Lunan tidak menyadari percakapan di sekitar mereka. Huang Lunan menolak untuk menyerah sehingga Duan Lingtian hanya bisa melanjutkan. Sebenarnya, bukan niatnya untuk mengalahkan Huang Lunan sedemikian rupa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia dapat dengan bebas menggunakan semua kedalaman dari hukum ruang yang telah dia pahami hingga tahap penguasaan. Pada saat ini, dia seperti anak kecil yang baru belajar berbicara dan tidak bisa berhenti berbicara sama sekali. Betapa menggembirakan,
Duan Lingtian merasakan adrenalin mengalir di nadinya. Dia tidak terburu-buru untuk mengakhiri pertempuran sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya membuat luka kecil pada Huang Lunan untuk mencegahnya membalas. Sebaliknya, Huang Lunan dalam keadaan buruk. Dia akan menyerah jika dia menderita luka serius. Namun, dia tidak bisa menyerah karena dia menemukan, terlepas dari rasa sakit yang luar biasa, luka yang ditimbulkan Duan Lingtian padanya sama sekali tidak mengancam jiwa. Dia bertahan sehingga dia bisa menemukan celah dan menyerang Duan Lingtian sekali sebelum dia menyerah. Namun, seiring berjalannya waktu, dia jatuh dalam keputusasaan, dia benar-benar ditekan tanpa harapan untuk membalas. Di atas semua ini, Liu Jian terus mengirimkan transmisi suara berulang kali meminta untuk menyerah. Untuk semua alasan ini, dia akhirnya menyerah. Saya menyerah. Kau menyerah begitu cepat. Duan Lingtian mengerutkan kening, jelas tidak puas. Segera setelah itu, Sword Trial Pavilion mengumumkan dengan keras, Duan Lingtian, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah murid yang luar biasa. Anda sekarang berada di peringkat 10 dalam kelompok usia 200 hingga 300 tahun. Setelah tetua selesai berbicara, dia menyerahkan token identitas yang telah diserahkan Huang Lunan kepadanya sebelum pertempuran dimulai ke Duan Lingtian. Kemudian, dia mengingatkan Duan Lingtian untuk mengklaim kepemilikan token identitas dengan meneteskan darahnya pada token. Baik, Duan Lingtian mengangguk dan tidak membuang waktu untuk mengklaim kepemilikan token identitas. Sementara itu, kerumunan murid yang menyaksikan pertempuran tidak lagi terkejut dengan hasil pertempuran setelah menyaksikan Duan Lingtian memukuli Huang Lunan tanpa memberi Huang Lunan kesempatan untuk membalas sama sekali. Sebelum tetua pavilion percobaan pedang pergi, dia mengucapkan selamat tinggal pada Lei Jun dan Huaner karena pasangan itu adalah satu-satunya putra dan murid Lei Ying, guru pavilionnya, masing-masing. Duan Lingtian tiba-tiba memanggil tepat ketika tetua hendak pergi, Penatua. Penatua tahu Duan Lingtian dan Huaner memiliki hubungan dekat sehingga dia sopan terhadap Duan Lingtian. Ada apa, Duan Lingtian? Penatua, karena saya telah menggantikan Huang Lunan sebagai murid yang luar biasa dan peringkat 10 dalam kelompok usia saya, dapatkah saya menantang salah satu dari 9 murid yang luar biasa terlepas dari peringkatnya, atau apakah saya harus mengikuti perintahnya? Duan Lingtian bertanya, Anda bebas untuk menantang siapapun yang Anda inginkan dalam kelompok usia Anda kecuali mereka yang berada di 3 besar. Anda hanya dapat menantang 3 murid luar biasa teratas dalam urutan menaik. Misalnya, seseorang yang berperingkat 5 tidak dapat menantang orang yang berperingkat 3. Untuk melakukannya, orang yang berada di peringkat kelima harus mengalahkan orang yang berada di peringkat keempat terlebih dahulu. Apakah ada cara lain untuk mengatasi ini? Duan Lingtian sedikit mengernyit. Dia tidak ingin mengalami kesulitan melawan begitu banyak orang. Dia hanya ingin naik pangkat secepat mungkin untuk menaikkan statusnya sehingga dia bisa membantu Huaner menemukan orang tuanya. Ketika Liu Jian mendengar percakapan antara Duan Lingtian dan yang lebih tua, dia mencibir. Apa, jangan bilang kamu ingin langsung menantang mereka yang ada di 3 besar. Dia mengejek sebelum melanjutkan berkata, bukan tidak mungkin jika itu yang kamu inginkan. Jika Anda dapat mengalahkan saya, Anda tidak hanya akan dapat menantang 3 murid luar biasa teratas dalam kelompok usia Anda, tetapi Anda juga dapat secara langsung menantang murid luar biasa teratas dalam kelompok usia Anda. Di akhir kata-katanya, bibirnya melengkung membentuk senyum menghina. Bab 3270, Pertempuran Hidup atau Mati, Duan Lingtian mengangkat alis ketika dia mendengar kata-kata Liu Jian. Kemudian, dia melihat sesepuh Sword Trial Pavilion untuk konfirmasi. Mata sesepuh itu sedikit melebar karena terkejut mendengar kata-kata Liu Jian. Ketika dia melihat Duan Lingtian menatapnya, dia menjawab, memang. Ini seperti yang dia katakan. Kecuali untuk murid yang luar biasa antara usia 900 hingga 1000, semua murid yang luar biasa dapat secara langsung menantang 3 murid teratas dalam kelompok usia mereka jika mereka mampu mengalahkan murid yang luar biasa dalam kelompok usia yang lebih tinggi. Jika Anda menang, Anda bahkan dapat langsung menantang keajaiban teratas di kelompok usia Anda. Terlebih lagi, dia tidak akan bisa menolakmu. Setelah Penatua selesai mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya ke Liu Jian sebelum melanjutkan berbicara. Si ajaib yang kalah dari keajaiban yang lebih muda tidak hanya harus menyerahkan token identitas mereka, tetapi mereka tidak akan bisa menjadi anak ajaib.
Murid selama 100 tahun ke depan karena mereka dilarang untuk menantang murid yang luar biasa selama waktu itu. Seringai lebar muncul di wajah Liu Jian saat dia bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin melawan saya, Duan Lingtian? Saudara muda, jangan terpengaruh provokasinya. Hong Fei buru-buru mengirim transmisi suara ketika dia melihat Duan Lingtian menatap Liu Jian, seolah mempertimbangkan kata-kata Liu Jian. Ekspresinya berubah drastis, khawatir Duan Lingtian akan benar-benar menantang Liu Jian. Pada saat ini, Tetua Paviliun Percobaan Pedang memandang Duan Lingtian dan dengan sabar menjelaskan, Duan Lingtian, karena pertempuran ini akan merampas kesempatan murid luar biasa yang lebih tua untuk menjadi murid yang luar biasa selama 100 tahun, ini adalah pertempuran hidup atau mati. Jika yang kalah menyerah, maka pihak lain tidak akan diizinkan untuk melakukan pukulan pembunuhan. Namun, jika seseorang tidak dapat menyerah karena suatu alasan, seperti tidak dapat berbicara, hasil akhirnya hanyalah kematian. Ini juga merupakan aturan dari Sword Trial Pavilion. Pertarungan hidup atau mati. Duan Lingtian memiringkan alis saat dia menatap Liu Jian dengan saksama. Apakah kamu ingin membunuhku, Liu Jian? Liu Jian berkata sambil tertawa, itu tidak masalah. Yang penting adalah apakah kamu punya nyali untuk melawanku. Senyum provokatif muncul di wajahnya ketika dia selesai berbicara. Adik laki-laki, karena Anda telah memperoleh tanda identitas dari murid yang luar biasa, mari kita pergi, kata Hong Fei kepada Duan Lingtian. Dia khawatir adik laki-lakinya akan benar-benar menantang Liu Jian karena marah. Sangat jelas bahwa adik laki-lakinya memiliki sifat pemarah. Kalau tidak, adik laki-lakinya tidak akan bisa mengalahkan Huang Lunan sejauh itu. Apa yang akan dilakukan Duan Lingtian? Lei Jun, yang berdiri di dekat Huaner, menyipitkan matanya saat dia melihat Duan Lingtian. Secara alami, dia berharap Duan Lingtian akan menantang Liu Jian sehingga Liu Jian dapat membunuhnya. Namun, dia tahu dia berharap terlalu banyak. Tidak mungkin Duan Lingtian benar-benar menantang Liu Jian karena tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Liu Jian berusia antara 600 hingga 700 tahun. Selain itu, dia adalah Dewa Surgawi 8 Trigram yang telah memahami 8 kedalaman dari hukum logam hingga tahap penguasaan. Dia jauh lebih kuat dari adik juniornya, Huang Lunan. Lei Jun berbalik untuk melihat Huaner dan berkata sambil tersenyum, saudari ketiga junior, saya pikir saudara Lingtian mungkin tidak akan berani menantang Liu Jian. Kekuatan Liu Jian tidak seburuk itu meskipun dia yang terlemah di antara rekan-rekannya. Dia sengaja menggunakan Liu Jian untuk menjatuhkan Duan Lingtian. Dia sadar bahwa jika dia secara langsung menghina Duan Lingtian, itu hanya akan membuat Huaner jijik padanya. Pada saat itu, jarak antara dia dan Huaner hanya akan bertambah. Huaner tidak repot-repot menanggapi Lei Jun. Dia tidak lagi naif seperti sebelumnya. Setelah mengalami banyak hal, dia juga mengerti banyak hal. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lei Jun sedang mencoba untuk melemahkan Duan Lingtian dengan menggunakan Liu Jian. Untuk alasan ini, kesan baik apapun yang dia miliki tentang dia telah menghilang tanpa jejak. Dia tidak lagi ingin memperhatikannya bahkan jika dia adalah putra Lei Ying. Pada saat ini, Duan Lingtian bertanya kepada Tetua Paviliun Percobaan Pedang, Penatua, jika saya memutuskan untuk menantang Liu Jian, dapatkah saya melakukannya tanpa harus melalui pendaftaran? Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, tidak hanya sekelompok murid Istana Kolam Renang Surgawi di dekatnya terkejut, tetapi bahkan Tetua Paviliun Percobaan Pedang pun terkejut. Apakah pertanyaan Duan Lingtian tidak berarti dia berencana untuk menantang Liu Jian? Apakah Duan Lingtian lelah hidup? Murid-murid Istana Kolam Renang Surgawi di dekatnya berdiskusi di antara mereka sendiri dan menggelengkan kepala saat mereka melihat Duan Lingtian seolah-olah dia bodoh. Tidak bisakah Duan Lingtian melihat bahwa Liu Jian sengaja memprovokasi dia? Apakah dia benar-benar akan melawan Liu Jian? Apakah dia bodoh? Liu Jian adalah murid yang luar biasa dalam kelompok usia 600 hingga 700 tahun. Dia adalah Dewa Surgawi 8 Trigram yang telah memahami 6 kedalaman dari hukum logam hingga tahap penguasaan. Bagaimana mungkin Duan Lingtian cocok untuknya? Yah, taktik Liu Jian untuk membuat marah Duan Lingtian jelas berhasil. Lihat, Duan Lingtian sangat marah sehingga dia benar-benar akan dengan ceroboh menantang Liu Jian. Di sisi lain, mata Liu Jian menjadi cerah begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia benar-benar tidak berharap provokasinya berhasil. Lagi pula, niatnya agak jelas.
Bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak melihatnya? Saudara muda, ekspresi Hong Fei tak terlukiskan saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka adik laki-lakinya akan jatuh cinta pada provokasi Liu Jian dan menantang Liu Jian. Dia buru-buru mengirim transmisi suara untuk mencegah saudara juniornya. Kakak senior ke-6, jangan khawatir. Duan Lingtian hanya meyakinkan Hong Fei. Jelas sekali dia tidak akan mundur. Pada saat ini, Tetua Paviliun Percobaan Pedang melirik Liu Jian dan berkata, jika orang yang Anda tantang menyetujuinya, maka tidak perlu pendaftaran apapun. Liu Jian buru-buru setuju, takut Duan Lingtian akan berubah pikiran. Kemudian, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan saat dia berkata, jelas mencoba untuk lebih memprovokasi Duan Lingtian. Duan Lingtian, satu-satunya hal yang penting sekarang adalah jika Anda memiliki nyali untuk menantang saya, Penatua, saya ingin menantangnya, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh kepada Penatua. Ekspresi tetua itu muram saat dia memperingatkan, Duan Lingtian, pikirkan ini dengan hati-hati. Begitu dia menghapus kepemilikannya pada token identitasnya dan memberikannya kepadaku, kamu tidak akan bisa mundur dari ini. Jika itu orang biasa, yang lebih tua tidak akan repot memberikan peringatan seperti itu. Namun, Duan Lingtian jelas memiliki hubungan dekat dengan Huaner yang merupakan murid Lei Ying, Master Paviliun dari Paviliun Percobaan Pedang. Hanya karena alasan inilah dia memperingatkan Duan Lingtian. Aku sudah memikirkannya. Duan Lingtian sedikit mengangguk. Setelah mendengar kata-kata ini, Liu Jian tidak membuang waktu untuk mengeluarkan token identitasnya dan menghapus kepemilikannya atas mereka. Kemudian, dia buru-buru menyerahkannya kepada yang lebih tua. Penatua Qin, karena dia sangat percaya diri, Anda tidak perlu memperingatkannya. Dia mungkin bahkan tidak akan berterima kasih untuk itu. Liu Jian dengan mudah menyerahkan token identitasnya kepada yang lebih tua. Lagi pula, selama dia mengalahkan Duan Lingtian, itu akan kembali padanya. Secara alami, jika dia kalah, yang dia pikir tidak mungkin, dia tidak akan bisa menjadi murid yang luar biasa selama 100 tahun ke depan tidak peduli seberapa kuat dia. Aturan ini dibuat oleh SWOT Trial Pavilion untuk menghentikan orang curang dan sengaja kalah. Setelah tetua menerima token identitas Liu Jian, dia melihat Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, Anda sekarang akan memasuki pertempuran hidup atau mati dengan Liu Jian. Secara alami, jika Anda bisa menyerah, dia tidak akan diizinkan untuk membunuh Anda. Astaga, segera setelah tetua SWOT Trial Pavilion selesai berbicara, Liu Jian terbang dengan tidak sabar menuju ring pertempuran di Prodigy Arena. Sekarang tidak ada cara bagi Duan Lingtian untuk mundur, dia tidak lagi cemas seperti sebelumnya. Dia ingin membunuh Duan Lingtian, tetapi kemungkinan Duan Lingtian akan menyerah sangat awal dalam pertempuran. Meskipun banyak orang akan mengerti jika Duan Lingtian menyerah, reputasi Duan Lingtian akan mendapat pukulan besar di Istana Kolam Renang Surgawi. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara menyerah begitu pertempuran dimulai dan mencoba yang terbaik sebelum menyerah pada saat terakhir. Duan Lingtian tidak terburu-buru. Dia mengirim transmisi suara kepada yang lebih tua, Penatua, untuk pertempuran hidup atau mati ini, Anda menyiratkan bahwa tidak ada kesalahan yang akan menimpanya jika dia membunuh saya tanpa memberi saya kesempatan untuk menyerah. Apakah ini juga berlaku untukku? Penatua itu tertegun sejenak ketika dia mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Kemudian, dia menjawab melalui transmisi suara, itu benar. Dalam hati, Penatua benar-benar tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang Duan Lingtian rencanakan. Apakah Duan Lingtian benar-benar berpikir dia bisa membunuh Liu Jian? Penatua masih linglung ketika Duan Lingtian berteleportasi ke ring pertempuran, berdiri di seberang Liu Jian. Saudara muda, pada saat ini, ekspresi Hong Fei sangat mengerikan. Dia tidak berhenti mencoba untuk menghalangi adik laki-lakinya sama sekali, tetapi kata-katanya sepertinya tidak didengar. Terlepas dari pesan singkat yang memberitahunya untuk tidak khawatir, saudara laki-laki juniornya tidak lagi membalasnya. Duan Lingtian benar-benar menantang Liu Jian. Mata Lei Jun melebar karena terkejut. Namun, ada sedikit kegembiraan yang muncul di kedalaman matanya juga. Bagaimanapun, ini adalah hasil yang paling dia inginkan. Sejauh yang dia ketahui, kematian Duan Lingtian sudah pasti saat dia menantang Liu Jian. Saya tidak perlu bertindak secara pribadi sekarang karena Liu Jian akan membunuhnya untuk saya. Terlepas dari pikirannya, Lei Jun, tentu saja, berani menunjukkannya secara lahiriah. Dia menatap Huaner dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata,
Huaner, kakakmu Ling Tian terlalu ceroboh. Mengapa kamu tidak mencegahnya? Liu Jian agak kuat sehingga kakakmu Ling Tian mungkin tidak cocok untuknya. Sayangnya, Lei Jun sama sekali tidak menerima tanggapan dari Huaner. Matanya tertuju pada Duan Ling Tian seolah-olah Lei Jun dan semua orang tidak ada.